Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Kontribusi Li Tianba kali ini sangat besar. Jadi hadiah yang diterimanya secara alami meningkat. Li Tianba sedikit terkejut bahwa dia menjadi tetua sekte hanya setelah satu misi. Para tetua suatu sekte dianggap sebagai pemimpin senior sekte tersebut dan dapat berpartisipasi dalam urusan sekte tersebut. Tentu saja, ada perbedaan antara para tetua sekte. Itu tergantung pada urusan yang menjadi tanggung jawab para tetua. Li Tianba tidak berbicara, menunggu tugas berikutnya dari tetua agung situ. Sekte telah memutuskan untuk mengirimmu untuk menjaga kota Jieshan. Kau harus mengalokasikan waktumu dengan bijaksana dan jangan biarkan urusan mempengaruhi sektemu. Berdasarkan pada kekuatan, tetua agung situ berkata sambil bertindak. Menjaga kota Jieshan adalah tugas yang sangat sulit. Ini bukan tugas penjagaan biasa, tetapi tugas penjagaan jangka panjang. Sejumlah besar sumber daya mengalir melalui kota Jieshan setiap hari, dan dia tidak perlu secara aktif meminta lokasi, dan sumber daya yang sesuai akan ditujukan kepadanya. Dengan misi yang begitu bagus, tentu saja banyak tetua jindan yang ingin mengambilnya. Tetapi siapa yang dapat menyalahkan Li Tianba atas kenyataan bahwa guru besarnya, leluhur Lu, telah menjaga sekte tersebut akhir-akhir ini, dan Li Tianba juga menunjukkan kemampuan pengendalian formasi yang luar biasa ketika dia berada di Pulau Zhenbei. Kemampuan mengendalikan formasi memainkan peran yang sangat penting dalam melindungi kota penting, jadi para pemimpin puncak sekte memberikan tugas ini kepada Li Tianba. Bila perlu, kamu perlu berpartisipasi dalam perlindungan pos pemeriksaan Jieshan. Kota Jieshan dan pos pemeriksaan Jieshan memiliki hubungan satu sama lain. Tetua situ menghentikan operasi di tangan dan menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Li Tianba tahu bahwa dalam keadaan normal, akan ada 3 tetua jindan yang menjaga pos pemeriksaan Jieshan. Selain itu, apakah ada kekuatan tempur yang tersembunyi di pos pemeriksaan Jieshan adalah sekte rahasia. Tetapi dia berpikir bahwa tempat yang begitu penting harus dijaga oleh lebih dari 3 tetua jindan. Meskipun kota Jieshan terletak di perbatasan dengan pasukan yang benar, sebenarnya kota ini lebih aman dibandingkan titik garnisun lainnya. Saya akan mengikuti aturan sekte. Terima kasih, Tetua Agung, kata Li Tianba sambil tersenyum dan membungkuk. Kamu hampir mendapat masalah di misi pertamamu. Misi ke Pulau Zhenbei diatur olehku. Aku akan memberi hadiah secara pribadi. Baik itu sumber daya atau keterampilan, kamu bisa bertanya. Sama-sama, kata tetua situ, ayunan dan membantu Li Tianba berdiri. Ini memang kompensasi dari tetua agung situ. Itu karena dia hampir membunuh cucu murid Patriark Lu. Meskipun umumnya kecil, dia tidak ingin Patriark Lu mengingatnya. Semakin lama ia tinggal di sekte itu, semakin ia memahami karakter pelindung Patriark Lu. Misalnya, Penatua Jian. Penatua Jian adalah seorang pedang murni yang berbakat. Tidak masuk akal terhadap rakyatnya. Khususnya untuk memudahkan tetua Jian berlatih, Patriark Lu secara pribadi mengundang beberapa leluhur jiwa baru lahir untuk menghancurkan kompas pedang berukuran sedang dan mengambil kembali puncak Wan Jian. Semenjak saat itu, suara-suara yang berani menyerang tetua Jian telah hilang sepenuhnya. Selama kejadian di Pulau Zhenbei, Patriark Lu mengadakan pertemuan pribadi dengan Li Tianba, yang memungkinkan banyak anggota sekte tingkat tinggi melihat seberapa besar kepedulian Patriark Lu terhadap Li Tianba. Karena tetua agung berkata demikian, aku tidak akan bersikap sopan. Mata Li Tianba berbinar. Dia tidak menyangka bahwa tetua agung situ akan mengambil inisiatif untuk melakukan perdamaian. Saya ingin, teknik menutupi dan menyembunyikan rahasia surga. Dia kemudian menyatakan permintaannya. Kamu benar-benar pandai memetik. Tetua situ tersenyum dan kecewa. Seni menutupi langit dan menyembunyikan rahasia adalah seni bela diri yang tidak dipertukarkan secara terbuka oleh sekte. Seseorang harus memiliki kontribusi tertentu kepada sekte sebelum dapat dipertukarkan dengan poin kontribusi. Meskipun ia baru berada di sekte tersebut dalam waktu singkat, ia jelas merupakan biksu sejati dari sekte Shenluo. Kebetulan sekali aku punya, seni menyembunyikan langit dan menyembunyikan rahasia, di sini. Tidak akan membuat kesalahan dalam hal ini, tetua situ mengeluarkan kepingan giok dan melemparkannya. Li Tianba mengambil batu giok itu, meletakkannya di antara kedua mahkota, dan menuangkan pikiran spiritualnya ke dalamnya. Isi dari, menutupi langit dan menyembunyikan rahasia, sangat luas, dan sebagian besarnya adalah pola rahasia yang rumit. Menutupi langit dan menyembunyikan rahasia, hanya dalam waktu singkat. Hanya dalam waktu yang diperlukan untuk menusukkan sebatang dupa, di hadapan tetua agung situ, dia sedikit menggerakkan kekuatan spiritualnya dan lempengan batu giok itu pun berubah menjadi bubuk. Tetua agung situ sedikit terkejut tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Karena para pasangan yang telah mencapai tahap jin dan semuanya memiliki beberapa rahasia kecil. Memiliki daya ingat yang kuat bukanlah apa-apa. Meskipun kamu memiliki misi menjaga kota Jieshan, saya tetap menyarankan agar kamu mengambil lebih banyak misi dari sekte yang dekat dengan kota Jieshan untuk mendapatkan poin kontribusi sebagai ganti sumber daya menembus. Tetua situ mengajarkan Li Tianba sebagai seorang tetua.
Meskipun Tetua Agung Situ juga berada di tahap Jindan, dia berada di tahap akhir Jindan. Aku akan memperhatikannya, meskipun Li Tianba punya rencana sendiri. Dia tidak membantah apapun. Dia bisa merasakan kekhawatiran Tetua Situ. Tidak peduli apapun alasan di balik kekhawatiran Penatua Situ, itu memang niat baik Penatua Situ. Dia tidak tinggal lama di gerbang gunung. Dia membawa serta Wan Jianfeng. Dia berpikir bahwa semakin cepat dia bisa menetap, semakin banyak waktu yang dia miliki untuk berlatih. Begitu Anda memiliki izin, jika Anda ingin membawa beberapa barang dari orang-orang yang benar, Anda tidak perlu bermaksud licik seperti sebelumnya. Seberkas cahaya pedang terbang keluar dari gerbang gunung dan menuju ke kota Jieshan. Li Tianba sangat mengenal kota Jieshan, kota dengan atmosfer komersial yang kuat dan juga kota yang relatif penting. Hal yang istimewa dari kota ini adalah terdapat toko-toko dari 3 sekte utama jalan lurus. Ketika dia tiba, dia tidak menyerahkannya kepada tetua Jindan sebelumnya. Siapapun yang diberi tugas penting atau tempat yang telah digunakan untuk menghasilkan uang selama bertahun-tahun tidak akan berada dalam suasana hati yang baik. Li Tianba datang ke gerbang rumah pengawal kota Jieshan, yang merupakan kediaman para biksu pengawal kota Jieshan, dan juga pusat formasi dan manajemen harian kota Jieshan. Begitu tiba di pintu gerbang, seorang lelaki setengah baya yang sedang membangun fondasi di tengah jalan, yang berdiri di depan gerbang, memaksa maju memberi hormat. Bawahanmu Yusing memberi hormat kepada Tetua Li. Yusing sangat hormat. Lebih baik memeriksa cakram giok identitas sesuai aturan untuk menghindari masalah. Li Tianba memegang tangannya dan berkata, dia akan mengambil alih kota Jieshan, jadi dia tidak akan membuat kesalahan dalam prosedur dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Dia tidak ingin menggelapkan, tetapi dia juga tidak ingin ditipu. Penatua Li, mohon tunjukkan pada kami piringan giok identitasmu. Yusing sedikit terkejut, lalu membungkuk lagi dan berkata. Li Tianba mengeluarkan cakram giok identitasnya, dan Yusing tidak perlu membawanya untuk memeriksanya. Penatua Li, izinmu telah dikonfirmasi. Kau akan mengambil alih segalanya di kota Jieshan. Aku diaken kota Jieshan. Sebelumnya aku bertanggung jawab atas urusan khusus kota Jieshan. Kau dapat mengangkat atau memberhentikanku kapan saja. Yusing merasa tidak nyaman saat mengatakan ini. Yusing berhasil mendapatkan pekerjaan ini, jadi dia pasti memiliki latar belakang di sekte tersebut. Akan tetapi, pertengkaran apapun latar belakang, ia tidak dapat dibandingkan dengan bos besar yang mengusir sesepuh Jindan sebelumnya. Yang membuat Yu hiasan. Ini menunjukkan betapa kuatnya latar belakang Li Tianba, begitu kuatnya sehingga bahkan sesepuh Jindan sebelumnya pun takut padanya. Pengaturan sebelumnya tetap tidak berubah. Kamu hanya perlu melakukan pekerjaanmu dengan baik. Ketika aku sudah tenang, kamu akan melaporkan urusan kota Jieshan sebelumnya. Li Tianba memegang tangannya dan berkata. Dia tidak peduli apakah Yusing memiliki hubungan dengan tetua Jindan sebelumnya. Bagaimanapun, dia tidak berencana untuk mengelola kota Jieshan sendirian. Selama dia mengusulkannya, sejumlah besar biksu pendiri fondasi akan mendaftar. Penatua Li, izinkan aku memperkenalkan garnisun kamu. Yusing merasa lega dan berkata dengan lebih hormat. Garnisun dibagi menjadi 2 bagian. Bagian depan adalah administrator organisasi yang terdiri dari beberapa manusia dan biksu pemurni Qi, yang dikelola oleh Yusing. Dari pajak ini, 90% akan diserahkan kepada sekte, dan 10% sisanya akan ditahan sebagai biaya pengelolaan kota Jieshan. Formasi besar kota Jieshan perlu dipertahankan, dan remunerasi personel hanya merupakan bagian yang sangat kecil dari biaya manajemen. Jangan ingat 10% ini. Ini adalah satu-satunya saluran sirkulasi sumber daya yang diakui oleh pihak baik dan pihak jahat. Tidak ada yang istimewa tentang bagian pertama garnisun, tetapi ketika Li Tianba melewati gerbang yang dilindungi oleh formasi, ia memasuki area tempat para tetua Jindan menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Karena ada manusia di kota itu, lingkungan yang cocok untuk budidaya dan kehidupan para biksu Jindan sangatlah berbahaya bagi manusia. Oleh karena itu, bagian terakhir adalah ruang yang dibuka oleh formasi ruang dan dilindungi dari dunia luar. Terdapat urat tingkat spiritual Jindan di ruang tersebut untuk menyediakan tempat bagi para tetua Jindan untuk berlatih. Selain memikat dan membuatnya lebih berwarna, ladang itu juga memiliki efek mengatur energi spiritual. Di sebelah ladang spiritual terdapat sumber udara spiritual, di dalamnya terdapat ikan-ikan spiritual yang berenang. Beberapa bangunan juga dibangun dengan material spiritual. Meskipun berbeda dari gaya gua normal, efeknya sama bagusnya. Seluruh ruangan ditata dengan sangat cerdas, dan dapat dilihat bahwa pemilik asli menaruh banyak pemikiran di dalam hal itu. Bahkan 3 pohon teh spiritual kelas 2 dan 5 pohon buah spiritual kelas 2 pun dipertahankan, belum lagi berbagai hiasan spiritual dalam bangunan itu, yang semuanya bernilai tinggi jika ditotal. Bab 308 Pengambil Alihan. Tidak lama setelah Li Tianba pindah ke garnisun, Yusing mengirimkan laporannya. Ini adalah catatan rekening masa lalu kota Jieshan. Karena melibatkan manusia biasa, catatan ini ditulis di atas kertas. Tinggalkan di sini dan kembalilah 1 jam lagi untuk mengambilnya. Li Tianba memegang tangannya dan memberi instruksi pada Yusing.
Yusing membungkuk sebagai jawaban, lalu berbalik dan pergi. Namun, Yusing tidak dapat menahan dirinya untuk tidak mengencangkan isi hatinya. Bahkan jiwa terkuat pun hanya dapat meningkatkan kecepatan analisis dan perhitungan, tetapi tidak dapat menemukan hal-hal yang tersembunyi di dalam catatan. Li Tianba mengeluarkan akun buku, dan pikirannya menghubungi tubuh aslinya Li Chen, meminjam Kuantum 01. Kuantum 01 membuka perangkat lunak keuangan, dan kemudian Li Tianba menggunakan pikiran ilahinya untuk memindai buku rekening, dan data transaksi dimasukkan ke dalam perangkat lunak keuangan satu persatu. Indra ketuhanan mengscan buku rekening hampir setiap beberapa tarikan napas, dan rekening buku dalam kantong penyimpanan kecil bekerja dalam waktu secangkir teh. Setelah itu, perangkat lunak keuangan secara otomatis menganalisis akun-akun sebelumnya dan membuatnya jelas, dan beberapa kesalahan dan kelalaian juga diidentifikasi dengan jelas. Namun, pada catatan akhir, hanya 2 hari yang lalu, sebuah sumber daya dicatat dalam catatan, yang melengkapi semua masalah sebelumnya. Sepertinya tidak perlu menyelidiki lebih lanjut, gunung dan tidak menyendiri. Dan dia juga memberi perhatian khusus pada Li Tianba. Pada saat yang sama, ia juga memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kepentingan kota Jieshan. Jangan remehkan obat spiritual kelas 3. Jika mempertimbangkan nilai obat spiritual kelas 3, jika ditukar dengan sumber daya biasa, itu akan menjadi sumber daya yang sangat besar. Ini karena kota Jieshan istimewa. Di sanalah 10.000 gunung menukar sumber daya dengan dunia luar, sehingga dapat menghasilkan manfaat seperti itu. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa jika bukan karena Patriark Lu yang menjaga gerbang gunung, akan sulit baginya untuk mendapatkan manfaat yang begitu baik. Penatua Li, pemilik beberapa toko besar di kota ini ingin bertemu denganmu. 1 jam kemudian, Diakon Yusing masuk dan membungkuk untuk melapor. Sebenarnya, para pemilik toko ini sudah lama berada di sini. Diakon Yusing tahu bahwa Li Tianba sedang memeriksa rekening buku, jadi dia menghentikan mereka. Baru ketika waktunya habis dia datang untuk melapor. Bawa buku rekening itu, dan izin pemilik toko lainnya masuk. Li Tianba melemparkan tas penyimpanan kecil itu dan berkata, "Lagi di masa mendatang. Aku tidak bisa memuat pasir di mataku." Diakon Yusing dipenuhi, hatinya dipenuhi kengerian. Mengenai akun-akun tersebut, dia sangat menyadari masalah-masalah tersebut. Tetua berikutnya, Li Tianba. Mengenai kesalahan dan kelalaian dalam catatan, sulit dikatakan mana yang disebabkan oleh korupsi dari sesepuh jin dan sebelumnya dan mana yang disebabkan oleh campur tangan bawahannya. Diakon Yusing, yang dipukul ringan oleh Li Tianba, telah bertekad, tidak akan ada yang salah di tangan Li Tianba. Selain itu, Li Tianba memiliki latar belakang yang kuat. Apalagi sesepuh jin dan sebelumnya lebih suka kehilangan uang daripada membuat Li Tianba marah karena akun tersebut. Jika seorang diaken kecil seperti dia melakukan kejahatan, pasti tidak akan ada hasil yang baik. Ada 9 orang penjaga toko yang datang. Pemilik toko lain dengan daya sedang tidak memenuhi persyaratan untuk datang ke sini. Penjaga toko tua di toko Juchang Sekte Qian Huan tanpa ragu-ragu di matanya saat melihat Li Tianba mengenakan topeng perunggu. Citra Li Tianba terlalu istimewa. Wajahnya selalu menutupi topeng. Li Tianba pernah ke wilayah pengaruh yang benar sebelumnya melalui jalur toko Juchang. Namun, pemilik toko tua itu mengingat-ingatannya sendiri. Karena beberapa tahun yang lalu, Li Tianba hanyalah seorang pencipta fondasi. Shen Luo, yang bertanggung jawab atas posisi penting seperti kota Jieshan. Anggukan dan senyuman ini segera membuat pemilik toko tua itu mengerti bahwa dia tidak mengenali orang yang salah. 9 pemilik toko datang ke sini untuk memberikan hadiah, yang merupakan hadiah untuk mengucapkan selamat kepada Li Tianba karena telah mempertahankan kota Jieshan. Pada saat yang sama, ia juga mencoba membangun hubungan, berharap dapat menjalankan bisnis dengan aman di bawah manajemen Li Tianba. Dengan kekuatan Li Tianba, jika dia merasa tidak puas saja, bisnis toko manapun akan terpengaruh. Semua biksu yang dapat dikirim ke kota Jieshan sebagai penjaga toko adalah orang-orang yang tenang dan dewasa. Para pemilik toko maju satu persatu untuk menyambutnya, memperkenalkan diri, dan memberikan hadiah. Seluruh proses itu tidak memakan waktu lama, terutama karena identitas kedua belah pihak tidak cocok. Benar-benar seperti sebuah pertemuan. Li Tianba menerima hadiah tersebut dan meyakinkan para pemilik toko dengan kata-kata bahwa dia tidak akan menimbulkan masalah di kota Jieshan. Dia tidak peduli dengan keuntungannya. Yang lebih dia pedulikan adalah hubungan antara kota Jieshan dan kekuatan baik. Pemilik toko Xinshun, silakan tinggal sebentar, kata Li Tianba saat ke-9 pemilik toko itu pergi. Li Tianba adalah atasan langsungnya, dan menghentikan serta penghentiannya berdasarkan satu kata saja. Penjaga toko. Pemilik toko Xinshun, saya ingin menukar beberapa benda spiritual dengan mereka melalui saluran toko saya. Mungkinkah? Li Tianba bertanya langsung tanpa bermaksud menyembunyikan pikirannya. Saat ini dia adalah orang paling berkuasa di kota Jieshan dan memegang kekuasaan yang besar. Bahkan orang-orang di pos pemeriksaan Jieshan akan memberi muka. Jika tidak, bagaimana mereka bisa saling melindungi? Ketika penjaga toko Xinshun mendengar bahwa tidak ada seorang pun yang ingin menggantikannya,
kegelisahan di hatinya pun hilang. Penatua, selama tidak ada terlalu banyak benda spiritual, itu tidak akan menjadi masalah. Bahkan, dengan beberapa pengaturan, beberapa benda spiritual terlarang juga dapat memecahkan masalah. Penjaga toko Xinshun menjawab dengan jujur. Li Tianba yang baru saja tiba di sini tidak akan tahu tentang hal-hal seperti itu, tetapi seseorang akan terjadi setelah sekian lama. Jadi penjaga toko Xinshun ingin menjilat Li Tianba dan tidak menyembunyikan apapun. Lakukan yang terbaik, aku akan memberitahumu jika ada yang kubutuhkan. Li Tianba memegang tangannya dan berkata. Penjaga toko Xinshun membungkuk dan pergi. Pada hari kedua setelah Li Tianba mengambil alih kota Jieshan, sebuah manfaat milik tetua Jindan dari sekte Shenluo tiba, yang membuatnya bertanya-tanya kapan sekte Shenluo menjadi begitu efisien. Manfaat yang didapat para tetua sedikit lebih banyak dari sebelumnya, hanya beberapa porsi teh spiritual kelas 3 dan buah spiritual saja, yang cukup untuk 3 tahun. Hadiah-hadiah yang dikirim oleh 9 pemilik toko semuanya adalah benda-benda spiritual kelas 3. Benda-benda itu tidak terlalu berharga, tetapi juga sangat berharga. Karena dia tidak mengubah apapun, kota Jieshan menjalani kekuasaan dengan damai dan kegiatan bisnis tidak mempengaruhi sama sekali. Dia mengambil 3 benda dari hadiah itu dan berubah menjadi pedang cahaya dan terbang menuju pos pemeriksaan pegunungan batas. Di luar pos pemeriksaan Jieshan, dia mengucapkan mantra transmisi suara, dan segera formasi itu membuka jalan baginya untuk masuk. Kakak senior Jiang, kakak senior Meng, kakak senior Si, mohon maaf atas gangguan yang saya buat, membungkuk. 3 tetua Jindan ditugaskan untuk menjaga pos pemeriksaan gunung batas. Tetapi tetua ketiga Jindan semuanya keluar untuk menyambutnya, yang menunjukkan betapa mereka menghargai Li Tianba. Tentu saja, ini juga karena Li Tianba terlalu murah hati dan datang ke pintu dengan hadiah sehari setelah dia mengambil alih kota Jieshan. Saudara muda Li, kami bisa merasa lebih tenang dengan adanya pendekar pedang sepertimu. Jiang Peu tersenyum dan membalas hormatnya. Di antara 3 tetua Jindan yang menjaga terusan Jieshan, Jiang Peu memiliki senioritas tertinggi dan dapat berbicara atas nama 3 tetua Jindan. Jiang Peu tidak sopan. Tetua Jindan asli dari kota Jieshan dipindahkan. Ini terkait dengan keamanan pos pemeriksaan Jieshan, jadi mereka tidak punya pilihan selain menanggapinya dengan serius. Jiang Peu mengetahui situasi Li Tianba melalui koneksinya dalam sekte tersebut. Dia sangat tidak puas ketika mengetahui bahwa Li Tianba dikirim ke kota Jieshan tepat setelah dia dipromosikan ke inti emas dan menyelesaikan misi. Namun setelah mengetahui penampilan Li Tianba di Pulau Zhenbei, terutama beberapa kali Li Tianba beraksi, menunjukkan kendali atas formasi dan kekuatan tempur yang kuat, suasana hati Jiang Peu berubah. Termasuk senjata ajaib Wan Jianfeng di tangan Li Tianba, yang setara dengan kekuatan tempur seorang aktor Jindan akhir. Belum lagi Li Tianba adalah seorang pedang terampil dan merupakan keterampilan yang kuat. Kakak senior Jiang, hadiah kecil ini. Aku akan membutuhkan perhatianmu terus-menerus di masa depan, kata Li Tianba sambil memberikan hadiah itu. Hadiah apa yang kalian bawa untuk kami? Cepat masuk, Jiang Peu mengundang sambil tersenyum. 2 tetua Jindan lainnya juga sangat senang. Mereka tidak tertarik pada hadiahnya, tetapi pada sikap Li Tianba. Li Tianba berdiskusi dengan 3 tetua Jindan untuk beberapa saat. Tetua ketiga Jindan bermaksud penuh perhatian dan pemahaman lebih banyak informasi tentang alam Jindan, yang sangat menguntungkannya. Dengan bimbingan 3 tetua Jindan yang berpengalaman, pukulannya di masa depan berjalan lebih lancar. Kakak senior Jiang, aku punya beberapa barang pribadi yang ingin aku bawa masuk dan keluar melalui pos pemeriksaan Jieshan di masa mendatang, jadi tolong jagaku. Li Tianba melihat bahwa waktunya hampir habis. Jadi dia mengalihkan topik pembicaraan ke tujuan perjalanannya. Beberapa hal harus dikatakan secara terbuka. Oleh karena itu, jika Anda ingin menyelundupkan benda-benda spiritual, Anda mungkin akan mendapat masalah di masa mendatang jika Anda tidak menyapa. Tentu saja, jika Li Tianba tidak datang untuk menyapa, orang-orang di sini akan tahu bahwa barang-barang itu miliknya dan kemungkinan besar mereka tidak akan menanyakannya. Haha, jangan khawatir, saudara muda. Kami menjaga pos pemeriksaan gunung batas, jadi wajar saja jika sejumlah kecil benda spiritual datang dan pergi. Beberapa sumber daya yang kami latih diperlukan juga dipertukarkan langsung dari sana, kata Jiang Peu sambil tersenyum. Jiang Peu sebenarnya salah paham terhadap Li Tianba. Mengira Li Tianba ingin menghemat tenaga agar bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Pegunungan Siwan dan pasukan yang saling melengkapi. Yang dimaksud di sini adalah jalur formal. Akibatnya, harga jual sumber daya setelah melewati level tersebut secara alami akan meningkat banyak. Tetapi jika kita menanganinya secara privat, biayanya akan lebih sedikit dan harganya pun lebih murah. Sebenarnya, ada beberapa pendapatan pribadi di pos pemeriksaan Jieshan. Kami akan memberitahu Anda bahkan jika Anda tidak datang. Meng Sheng di samping menyela. Li Tianba tidak dapat menahan rasa penasarannya dan menatap Meng Sheng yang sedang berbicara. Kami memiliki kontak pribadi dengan penjaga emas dan lawan, dan akan ada beberapa transaksi benda spiritual kelas 3 yang tidak dilakukan melalui jalur formal. Penjagaan, kata Meng Sheng sambil tersenyum.
Jika Li Tianba tidak datang, hubungan antara kedua belah pihak tidak akan menjadi begitu dekat secepat ini. Meskipun Li Tianba tidak akan kehilangan keuntungan, sulit untuk mengatakan kapan. Mungkin akan memakan waktu beberapa bulan, mungkin 1 atau 2 tahun. Sekarang hubungan antara kedua pihak telah menjadi lebih dekat, Li Tianba secara alami akan mendapat bagian dari keuntungan yang dimiliki oleh pos pemeriksaan Jieshan. Anda harus tahu bahwa kota Jieshan tempat Li Tianba berada juga merupakan bagian penting dari rantai kepentingan ini. Dengan cara ini, Li Tianba lebih percaya diri pada pertukaran sumber daya di masa depan. Jika dia ingin meningkatkan kekuatan lebih cepat, dia membutuhkan sumber daya dan bantuan dari tubuh asli Li Chen. Namun, baik dia maupun tubuh aslinya, Li Chen, memiliki masalah mereka sendiri. Perselisihannya dengan kuil kianya tampaknya telah mereda, tetapi dia tahu betul bahwa begitu kuil kianya bergerak, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Jadi dia harus meninggalkan formasi perlindungan sesedikit mungkin. Sedangkan Li Chen, itu seperti kutukan. Dia akan mendapat masalah setiap kali meninggalkan gerbang gunung. Jadi Sekte Shushan melarangnya meninggalkan sekte tersebut. Hal ini untuk sementara memutus hubungan antara dirinya dan tubuh aslinya, Li Chen, dan ia baru mempunyai kesempatan untuk berhubungan kembali dengannya setelah dipindahkan ke kota Jieshan. Ketika meninggalkan pos pemeriksaan Jieshan, Li Tianba membuat janji dengan 3 tetua Jindan untuk pertemuan berikutnya. Bersedia membawa Li Tianba bersama mereka, yang berarti mereka menyetujui Li Tianba bergabung dengan mereka. Bab 309 Penguatan. Penjaga toko. Kotak giok ini dikirim dari sisi lain melalui saluran toko. Li Tianba mengambil kotak giok itu dan memeriksa tanda segel pada kotak giok itu di hadapan penjaga toko Xinshun tanpa ragu-ragu. Ini adalah pertama kalinya dia menguji pengiriman ramuan kelas 3 melalui saluran ini. 20 ramuan kelas 3 sudah menjadi keuntungan besar bagi saluran ini. Jika dia tidak memberitahu pos pemeriksaan gunung perbatasan sejak lama, dia mungkin akan dihentikan di tengah jalan. Li Chen. Ye Lingyun tiba di sisi lain Jieshan Pass dengan kotak giok. Dia tidak menggunakan nama Li Chen, tetapi nama keluarga Ye. Selain itu, Li Tianba telah mengatur salurannya. Jadi tidak ada risiko yang sama sekali dalam seluruh proses pengangkutan kotak giok. Penjaga toko Xinshun tidak terkejut melihat bahwa itu adalah ramuan tingkat 3. Terkait dengan kekerasan Jindan. Sekte Shenluo juga memiliki seorang ahli yang disertifikasi. Tetapi ahli yang disertifikasi di Sekte Shenluo adalah yang terbaik dalam membuat ramuan ajaib dan jarang membuat ramuan biasa. Oleh karena itu, para pendukung Sekte Shenluo yang menyebarkan teknik ortodoks relatif lebih langka dalam hal ramuan. Benar-benar tetua yang mampu membeli ramuan yang dibuat oleh guru Li Chen. Reputasi ahli meyakinkan Li Chen terus berkembang seiring menyebarnya ramuan yang dimurnikannya. Terutama orang-orang di pegunungan Xiwandashan tahu reputasi Li Chen. Terima kasih atas kerja kerasmu kali ini. Li Tianba menyingkirkan ramuan kelas 3 dan penggantian tangan. Penjaga toko Xinshun tahu apa maksudnya dan membungkuk sebelum meninggalkan garnisun. 20 ramuan kelas 3 sudah cukup bagi Li Tianba untuk berlatih selama hampir 2 bulan. Dan dia tidak berencana untuk sering menggunakan saluran ini untuk mengangkut sumber daya. Pada hari-hari berikutnya, dia merasakan kedamaian kota Jieshan. Dia tidak perlu khawatir tentang urusan apapun. Dia Ken Yusing cukup cakap. Di bawah usahanya, kota Jieshan berjalan lancar tanpa kesalahan. Dengan sumber daya yang ada, latihannya menjadi lebih teratur. Ia berlatih Scorching Sun Jade Body Art dan Sword Key Soaring to the Sky Art pada siang hari, dan Evil Corpse Spirit Record pada malam hari. 1 bulan setelah dia mengambil alih misi menjaga kota Jieshan, dia sedang menyempurnakan pedang terbang kelahirannya sendiri Xingyijian ketika dia merasakan bahwa cakram giok identitas tiba-tiba bereaksi. Pikirannya menyapu cakram giok identitas dan menemukan bahwa itu adalah pesan permintaan bantuan dari Jiang Peu. Tanpa ragu-ragu, dia melayang ke udara, dan Xingyijian berubah menjadi pedang cahaya dan melesat menuju pos pemeriksaan Jieshan. Begitu dia mendekati pos pemeriksaan pegunungan batas, dia merasakan kehadiran Jiang Peu. Jiang Peu melayang di atas pos pemeriksaan gunung batas, menyalurkan ki-nya semaksimal mungkin, meliputi area di bawahnya. 2 tetua Jindan lainnya telah menghilang, yang membuat Li Tianba sangat bingung. Adik Li, kamu datang tepat waktu. Dengan bantuanmu, kita tidak perlu khawatir akan masalah apapun. Ketika Jiang Peu melihat Li Tianba datang, kekhawatiran di wajahnya memudar. Dia menyapa Li Tianba dan berkata, "Apa yang terjadi?" Li Tianba melihat ke pos pemeriksaan Jieshan. Adik Meng dan adik Si sudah pergi mengejar tikus-tikus dari sekte Disha yang menuduh melalui pos pemeriksaan. Menerobos, Jiang Peu sambil menjawab tersenyum masam. Sekte Disha adalah salah satu dari 3 sekte setan utama, yang mengatur sekte Shenluo dan sekte Yin Yang. Sekte Disha jauh dari pegunungan 10.000. Saya tidak menyangka bahwa para sekte Disha akan memasuki pegunungan 10.000 dari sini. Li Tianba tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa lega dan berkata ketika dia mendengar bahwa tidak perlu bertarung dan mereka hanya datang untuk membantu menjaga lintasan Jieshan.
Dia baru bergabung dengan sekte itu dalam waktu yang terlalu singkat, dan jarang mendengar tentang apa yang terjadi antara sekte Shenluo dan dua sekte iblis besar lainnya. Dari apa yang dikatakan Jiang Peu, tampaknya hubungan antara sekte Shenluo dan sekte Disha tidak baik, dan mereka bahkan bermusuhan. Keterampilan inti yang diwariskan oleh sekte Disha, sihir Disha, membutuhkan penyerapan Ki Disha selama tahap Jindan, dan Ki Disha terbaik adalah Ki Jahat Gunung dari 10.000 gunung. Menyerap Ki Disha akan menyebabkan hilangnya spiritualitas yang besar di suatu area, yang menggali fondasi sekte Shenluo kita. Oleh karena itu, mencegah sekte Disha memasuki 10.000 gunung adalah masalah mengungkap ketat bagi sekte tersebut, Jiang Peu menjelaskan sambil menenangkan kepalanya. Kedatangan Li Tianba membuat Jiang Peu tidak perlu terlalu gugup. Dengan dua tetua Jindan mereka di pos pemeriksaan Jieshan, mereka mampu mengatasi masalah umum. Apakah akan ada masalah dengan kakak senior Meng dan kakak senior Si? Li Tianba memikirkan kedua tetua Jindan yang telah dikeluarkan, dan bertanya dengan sedikit khawatir. Meskipun dia baru berada di sini selama lebih dari sebulan, dia telah menjalin persahabatan yang baik dengan tiga tetua Jindan di pos pemeriksaan Jieshan. Menurut pendapat Jiang Peu, Li Tianba bahkan lebih mudah diajak bicara daripada Jindan sebelumnya yang menjaga kota Jieshan. Siapa yang menyuruh Li Tianba untuk tidak memperjuangkan sumber daya? Meskipun dia tidak memperjuangkannya, tidak ada seorang pun yang menyumbangkan sumber daya yang menjadi haknya kepadanya. Adik Si memiliki tikus pelacak. Ramuan emas sekte Disha yang diselundupkan masih dalam tahap awal ramuan emas dan tidak dapat lolos dari pelacakan mereka. Selagi keduanya berbincang, mereka serentak melihat ke arah sisi pos pemeriksaan lain, di mana tiga aura ramuan emas tengah mendekat dengan cepat. Aku tahu mereka akan datang ke sini untuk membuat masalah dan membuat kita kehilangan muka. Jiang Peu merentangkan tangannya tanpa daya. Dia tidak khawatir. Kemampuan bertarung Li Tianba cukup bagus. Bukankah kita pernah bekerja sama dengan mereka? Li Tianba bertanya dengan bingung, memikirkan pembagian dividen yang belum lama ini. Saat itu, ia memperoleh ramuan spiritual tingkat 3 dalam pembagian dividen. Dividen tersebut dibagi antara beberapa biksu Jindan yang menjaga pos pemeriksaan di kedua sisi. Dari sini kita dapat melihat bahwa meskipun kedua belah pihak berada dalam keadaan permusuhan antara kebaikan dan kejahatan, mereka juga memiliki persahabatan satu sama lain. Kerjasama adalah kerja yang sama. Kepentingan dan permusuhan tidak saling bertentangan. Setiap kali ada kesempatan, orang-orang benar akan datang untuk memanfaatkannya. Termasuk dari pedalaman untuk memperkuat mereka, itu semua adalah perilaku yang sesuai dengan aturan yang wajar. Kami adalah biksu dan harus siap bertarung kapan saja, Jiang Peu menjelaskan kepada Li Tianba. Saat dia berbicara, aura ketiga itu telah mencapai bagian luar formasi. Jiang Peu mengangguk kepada Li Tianba dan terbang ke arah ketiga aura itu. Li Tianba mengikuti dari belakang. Saudara Ying, Saudara Xin, Saudara Mu, mengapa kalian datang ke sini dan tidak tinggal di sana untuk minum teh? Tanya Jiang Peu sambil tersenyum. Kalau saja bukan karena aura mencekam yang membuat Jiang Peu, ditambah dengan tombak-tombak terbang yang mengeluarkan gas hitam di dekatnya, yang sewaktu-waktu dapat menyerang, hanya dengan mendengarkan ucapannya saja, orang akan mengira bahwa ini adalah pertemuan antara sahabat karib. Bukankah aku datang ke sini untuk minum teh bersamamu? Ying Hou, sang pemimpin, berkata sambil tersenyum kecut. Tatapan matanya jatuh pada Li Tianba. Yang ketiga komunikasi jin dan saleh yang datang semuanya adalah komunikasi di alam jin dan tengah. 3 lawan 2, pihak yang lebih sedikit orangnya berada di level yang lebih rendah, dan pihak yang benar-benar memiliki keuntungan besar. Bagaimana mungkin Ying Hou tidak senang? Para biksu jindan dari kedua belah pihak menjaga pos pemeriksaan, yang berjarak 200 mil. Mereka biasanya sangat bosan, tetapi mereka tidak bisa pergi sesuka hati. Oleh karena itu, setiap kali ada kesempatan untuk saling menyerang, kesenangan terbesar adalah memberikan pukulan telak kepada lawan. Selain itu, sekte yang berada di belakang kedua belah pihak akan memberikan ketidakseimbangan besar bagi mereka yang berhasil menyerang pihak lain. Pos pemeriksaan adalah sekte tersebut. Mampu menyerang wajah musuh adalah publisitas yang bagus untuk reputasi sekte tersebut. Apakah ini pendatang baru? Bukankah ada seorang pun yang tersisa di sekte Shenluo? Mengapa mereka menemukan seorang yang terampil di tahap awal Jindan? Jelek. Adik kecil, Sintong punya mulut yang sangat kotor. Saat kita mulai bertengkar nanti, jangan menahan diri. Jiang Peu berbalik dan berkata kepada Li Tianba. Dia tidak menggunakan telepati karena dia ingin Sintong di seberang sana mendengarnya. Aturan lama, bertarunglah terlebih dahulu, dan bertanggung jawablah atas cedera yang kau alami. Kata Ying Hou dengan suara berat, tidak ingin menang dengan kata-kata. Dia memberi isyarat kepada Mu Peng, yang setuju, dan kedua melibatkan Jindan yang saleh itu penandatanganan menuju Jiang Peu bersama-sama. Pendatang baru, aku akan mengajarimu cara bertarung, kata Sintong kepada Li Tianba sambil menikmati. Li Tianba membalas dengan pedang terbangnya sendiri. Begitu Sintong selesai berbicara, dia melesatkan pedangnya dan membungkus Sintong. Sintong sangat siap dan menggunakan perisai ajaib untuk memblokir pedang Xingyi.
Saat Xing Yijian diluncurkan dengan perisai ajaib, niat pedang tersembunyi Xing Yijian meledak. Ketika Li Tianba mengetahui bahwa Sintong meremahkannya, dia sama sekali tidak marah. Untung saja musuh meremahkannya. Oleh karena itu, dia tidak sepenuhnya menampilkan niat pedangnya, dan hanya membiarkan niat pedang Xing Yijian mempertahankan level yang seharusnya dimiliki oleh seorang pedang mahir di tahap Jindan awal. Namun pada kenyataannya, niat pedang Li Tianba telah lama melampaui level para pemenang pedang Jindan awal, belum lagi peningkatan niat pedang oleh Xing Yijian. Lipat levelnya sendiri saat ia mengerahkan seluruh kekuatan. Sintong memang akan mendapatkan pengalaman yang kaya, dan dia menganggap Li Tianba sangat serius. Dia mengutarakannya dengan enteng, tetapi senjata sihir pertahanannya sudah siap digunakan. Awalnya ini tidak salah, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan Xing Yijian akan begitu kuat. Dengan suara bang, Xing melepaskan senjata sihir perisai itu dengan pedangnya. Pedang niat yang sangat jauh melampaui harapan Sintong. Sintong hanya merasakan sakit di kepalanya. Mengendalikan. Dia merasa ngeri dan secara tiba-tiba mundur dengan tenaga. Dia tidak lagi mempedulikan senjata sihir perisainya, karena niat pedang Xing Yijian membuat pikiran spiritualnya terasa menyakitkan. Serangan Xing Yijian terus-menerus dan tidak menentu. Begitu dia menyerang, serangannya seperti air pasang. Saat dia terjatuh, Li Tianba masih memiliki cukup energi untuk menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menangkap perisai ajaib. Sintong mengeluarkan 3 jimat dari gelang penyimpanannya satu persatu. Semua jimat itu adalah jimat tingkat 3, dan berubah menjadi 3 perisai spiritual untuk menghalanginya. Dia menyadari situasi berbahaya yang dialaminya, jadi dia tidak berniat pelit dan menggunakan semua cara yang bisa menyelamatkan nyawanya. Cahaya pedang yang diubah oleh Xing Yijian terbagi menjadi 3. Meskipun cahaya pedang yang terfragmentasi menimbulkan kekuatan serangan, niat pedang yang terkandung di dalamnya tidak melemahkan. Dengan kata lain, senjata ajaib pedang terbang itu adalah senjata ajaib kelahiran Sintong. Namun, 2 dari 3 perisai spiritual di luar tubuh Sintong telah rusak, dan perisai spiritual terakhir hampir hancur. Asal-usul pepatah satu pedang dapat menghancurkan semua sihir dan sebagian besar popularitasnya berasal dari pengendalian niat pedang terhadap sihir. Li Tianba dipenuhi dengan niat membunuh, dan niat pedang pada Xing Yijian juga membawa niat membunuh yang ekstrim. Ia jarang bertarung dengan tinju yang satu alam, jadi pertarungan dengan Sintong memungkinkan dia untuk menampilkan kemampuan pedangnya secara penuh. Apa yang terjadi beberapa waktu lalu membuatnya sangat marah, dan Sintong baru saja menjadi sasaran kemarahannya. Xing Yijian tidak berdaya saat menghadapi iblis besar tingkat 3, kura-kura Fajra raksasa, dan akhirnya ia harus mengandalkan senjata ajaib puncak Wanjian untuk menyelesaikan pertempuran. Pertempuran itu menjadikannya kekuatan pedang terbang. Belum lagi saat dia membela Pulau Zhenbei kemudian, dia bahkan tidak melihat musuh, dan akibat pertempuran itu cukup membuatnya tidak dapat melawan. Dalam pertarungan langsung, Sintong, seorang yang memiliki level menengah Jindan yang berada di level yang lebih tinggi, hampir tidak dapat melawan balik di bawah pedang. Hanya dalam waktu dekat, kekalahan Sintong tidak dapat dihindari. Li Tianba juga benar-benar mengenali keahlian pedang, yang memecahkan keraguannya tentang pedang terbang. Ini adalah hal yang sangat penting. Adik muda MU, aku akan pergi membantu. Bab 310 Wajah. Bergabungnya Ying Hou ke medan perang tidak memperbaiki situasi. 3 pedang cahaya Li Tianba terbelah lagi dan berubah menjadi 6 pedang cahaya. Kekuatannya melemah lagi, tetapi masih membuat Sintong kesulitan untuk melanjutkan. Apalagi Ying Hou, yang baru saja bergabung, harus beralih dari menyerang untuk bertahan. Pedang niat dalam cahaya pedang terlalu tajam, dan jika dia tidak bertahan dengan keahlian tenaganya, dia akan mati. Kedua pembuat Jindan tingkat menengah itu mengalahkan habis-habisan tanpa emosi di hadapan Li Tianba, seorang ahli Jindan tingkat awal. Untungnya, dengan bantuan Ying Hou, Sintong tidak gagal begitu cepat. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat menangkap Sintong dan Ying Hou untuk sementara waktu, dia bersiap untuk membunuh mereka. Dia mengelurkan tangannya ke tempatnya, dan sebuah gunung kecil muncul di telapak tangannya. Tidak jauh dari sana, Jiang Peu berhadapan dengan Mu Peng yang saleh dengan sangat mudah dan bahkan memiliki energi untuk mengamati pertempuran di sisi lain. Ketika dia melihat Li Tianba mengeluarkan gunung kecil itu, ekspresi tiba-tiba berubah. Tentu saja dia tahu apa gunung kecil itu. Itu adalah senjata sihir yang kuat yang dapat menekan Jindan tahap akhir. Wanjian, mereka pasti akan mati. Adik Li, tolong tahan diri dan jangan membunuh siapapun, teriak Jiang Peu. Ketika Jiang Peu berteriak untuk berhenti, senjata ajaib Wan Jianfeng telah terbang menjauh dari tangan Li Tianba dan berubah menjadi gunung besar di udara, menutupi Ying Hou dan Sintong, 2 menguasai Jindan tingkat menengah. Ying Hou dan Sintong, 2 bersaudara Jindan tingkat menengah, hanya merasakan seluruh tubuh mereka menegang saat medan gaya berat menimpa mereka. Di atas kepala mereka, puncak Wanjian yang mengerikan dan besar bisa saja runtuh dan menghancurkan mereka menjadi bubuk kapan saja. Perasaan kematian membuat mereka ingin meledak. Tetapi di bawah medan gaya puncak Wanjian,
Bahkan ramuan emas di tubuh mereka tidak dapat digunakan dengan mudah. Pada saat senjata ajaib Wan Jianfeng hendak jatuh, Li Tianba mendengar kata-kata Jiang Peu, tetapi senjata ajaib Wan Jianfeng mudah diluncurkan tetapi sulit ditarik kembali. Jadi dia hanya bisa menggerakkan senjata ajaib Wan Jianfeng menjauh dari posisi serangan. Terdengar suara ledakan keras, dan tanah dipenuhi debu dan tanah yang berterbangan. Jiang Peu dan Biksu Saleh Mu Peng, yang bertarung sebelumnya, berhenti bertarung dan menatap tanah dengan datangnya kosong. Karena medan gaya senjata sihir puncak Wan Jian, Ying Hou dan Sintong, dua melibatkan jin dan tingkat menengah, jatuh bersama dengan senjata sihir puncak Wan Jian. Bagi yang lain, itu seperti ditekan ke bumi oleh senjata ajaib puncak Wan Jian. Medan perang menjadi sunyi. Saat debu tertiup, Ying Hou dan Sintong terlihat di tanah dalam keadaan yang acak-acakan. Hal ini jarang terlihat pada para pendeta, karena mereka memiliki kekuatan spiritual untuk melindungi tubuh mereka. Dan debu serta benda-benda lainnya akan dipisahkan oleh kekuatan spiritual tersebut. Kenyataan bahwa mereka berada dalam kondisi yang terpanas seperti itu menunjukkan bahwa mereka telah sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk mempertahankan diri di bawah kekuatan senjata ajaib puncak Wan Jian. Kalian berdua baik-baik saja? Jiang Peu bertanya dengan khawatir. Ini bukanlah hal yang seharusnya dikatakan oleh seorang tetua jindan dari sekte Senluo dari sekte iblis. Untungnya kamu memanggil tepat waktu. Bukankah kamu sudah menjelaskan aturannya dengan jelas? Ying Hou, yang telah lolos dari kematian, berteriak ketakutan. Jiang Peu juga tidak berdaya, dan dia tidak ingin kehilangan muka. Jadi dia memanggil Li Tianba untuk meminta bantuan. Tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa Li Tianba begitu kuat sehingga dia mampu melawan dua orang yang menggunakan jindan tingkat menengah sendirian dan mendorong kedua melibatkan jindan tingkat menengah itu tanpa menggunakan senjata ajaib apapun dari puncak Wan Jian. Dia telah lama memperhatikan gerakan mematikan terakhir dari senjata ajaib puncak Wan Jian. Jadi ketika dia melihat Li Tianba mengeluarkan senjata ajaib puncak Wan Jian, dia segera mengingatkannya. Adik Li baru saja tiba, tetapi kalian telah melakukan pekerjaan yang baik untuk memberi kami muka kali ini. Saya harap tidak terjadi apa-apa. Berhati-hatilah lain kali, Jiang Peu menanggapi dengan bangga. Beraninya kau menemukan adik juniormu? Dia jauh lebih kuat darimu. Ying Hou tersadar dan terbang lagi dengan penuh pelanggaran. Jiang Peu tahu bahwa Ying Hou sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia tersenyum dan tidak menanggapi. Terima kasih, Saudara Li, atas belas kasihanmu. Ying Hou berbaring di Li Tianba. Li Tianba tidak tahu fiskal dan tidak tahu bagaimana menanggapinya, jadi dia hanya membalas salam tersebut. Adik Li, kita sudah saling berhadapan selama bertahun-tahun. Jika kita bertarung sampai mati setiap saat, kita pasti sudah mati berkali-kali. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan jalur perdagangan. Jiang Peu tidak menyembunyikan apapun dan menjelaskan sambil tersenyum. Demi keuntungan dan sumber daya budidaya, beberapa kompromi harus selalu dilakukan. Jika Li Tianba membunuh Ying Hou dan Sintong hari ini, pihak yang salah pasti akan membalas dan pasti akan mengirim seorang ahli jindan yang terlambat. Begitu perang dimulai, kedua belah pihak akan mengirimkan sejumlah besar ramuan emas untuk saling berhadapan. Dan hasilnya adalah hancurnya kepentingan masing-masing. Selain itu, hubungan kerjasama yang dibangun dengan susah payah juga akan hilang. Dan kesulitan membangun hubungan kerjasama akan meningkat berkali-kali lipat, yang tidak menguntungkan kedua belah pihak. Li Tianba akhirnya memahami hubungan antara kedua belah pihak di pos pemeriksaan Jieshan. Secara umum, kerjasama adalah harus utama, dan ancaman yang menghadang orang lain hanyalah hiasan belaka. Sekte-sekte besar ini berpendapat bahwa kebaikan dan kejahatan tidak dapat hidup berdampingan. Tetapi yang terjadi di sana tidak hanya pertikaian dan pembunuhan di antara para pembudidaya, tetapi juga hubungan manusia dan kebijaksanaan duniawi. Memikirkan kembali dividen yang pernah diterimanya sebelumnya, dia merasa bahwa terpencilnya tadi tidak ada artinya. Kita mengaku kalah hari ini. Ying Hou berkumpul ke arah Jiang Peu dan Li Tianba. Ketika dia menggenggam tangan ke arah Li Tianba, dia sengaja tinggal di sana sejenak untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Li Tianba. Setelah mengatakan ini, yang ketiga menyalakan jindan yang saling berbalik dan pergi. Baru pada saat Li Tianba menyadari bahwa dia juga telah mengambil senjata perisai ajaib, tetapi dia terlambat untuk berbicara. Kakak senior Jiang, apa yang harus kita lakukan dengan senjata ajaib ini? Li Tianba menoleh ke Jiang Peu dan bertanya. Tentu saja itu milikmu, Jiang Peu menjawab sambil tersenyum. Suasana hatinya sedang sangat baik. Rumor hanyalah rumor. Setelah melihat sendiri kekuatan melawan Li Tianba, dia semakin puas dengan bergabungnya Li Tianba. Kekuatan yang ditampilkan Li Tianba kali ini tidak hanya membuat pihak yang benar-benar kehilangan muka, tetapi yang lebih penting, sekte Senluo akan mendapatkan keuntungan tertentu. Kekuatan. Bagaimana kalau saudara senior Jiang membantuku mengatasi dan melihat apakah rekan Daois MU ingin mengambil kembali? Li Tianba dengan santai melemparkan perisai ajaib itu ke Jiang Peu dan berkata. Setelah bertahun-tahun berkonfrontasi, dia sangat mengenal senjata ajaib di tubuh Mu Peng. Senjata sihir perisai ini adalah senjata sihir kelas atas.
Namun sikap Li Tianba terhadap senjata perisai ajaib ini bukan berarti dia meremehkannya, melainkan sikapnya yang memang agak tidak sopan. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Li Tianba adalah seorang pedang hebat. Sekuat itu, bagaimana mungkin dia tertarik pada senjata ajaib perisai ini? Baiklah, aku akan menghubungi Mu Peng dan meminta dia memberiku sesuatu sebagai ganti senjata ajaib ini. Jiang Peu setuju sambil tersenyum. Li Tianba tinggal di pos pemeriksaan Jieshan. Sedangkan kota Jieshan, lokasinya sangat dekat dengan pos pemeriksaan Jieshan. Tetua Jindan yang menjaga kota Jieshan jarang mengambil tindakan selama beberapa tahun, jadi dia tidak khawatir tentang keselamatan kota Jieshan. Setelah menunggu selama 2 hari, kedua tetua Jindan Meng Sheng dan Si Ken akhirnya kembali. Biarkan orang itu pergi, teriak Si Ken dengan marah begitu dia kembali. Meng Sheng, di sisi lain, sama sekali tidak marah. Dia hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kalian berdua tidak bisa menghentikan orang itu? Jiang Peu bertanya dengan heran. Dengan sarana pelacakan, 2 orang yang bermitra Jindan menengah mengejar seorang mitra Jindan awal, belum lagi para mitra Jindan menengah yang mampu menjaga pos pemeriksaan gunung batas. Semuanya termasuk yang terbaik di antara para mitra Jindan menengah. Meskipun perbedaan kekuasaannya sangat besar, dia tetap membiarkan pihak lain lolos. Orang itu membakar darah dan esensinya dan melarikan diri. Aku khawatir dia tidak akan bisa pulih dalam beberapa dekade. Kali ini asalnya terluka, dan masa depannya mungkin hancur. Meng Sheng sambil menjawab sambil tersenyum. Dengan kata lain, Si Ken ingin menemukan orang itu hidup atau mayatnya mati. Meng Sheng masih sangat puas dengan hasil pencarian ini. Pihak yang benar tidak datang ke sini untuk membuat masalah, kan? Si Ken tidak ingin membicarakan itu lagi, jadi dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Adik Li hampir membunuh Ying Hou dan Sin Tong di tempat. Jika aku tidak berhenti tepat waktu, pos pemeriksaan Jieshan pasti sudah siap berbunyi sekarang, kata Jiang Peu sambil tersenyum. Adik junior, kamu sangat licik. Kita seharusnya sudah memberi mereka pelajaran sejak lama. Namun, lebih baik tidak membunuh mereka jika memungkinkan. Semua sumber daya komputasi kita bergantung pada dividen. Si Ken menoleh dan menatap Li Tianba dengan heran dan berkata. Dalam pertempuran di Jieshan Pass, prestasi Li Tianba menjadikannya terkenal. Tentu saja, seiring berkembangnya beberapa masalah. Tidak mudah untuk menjadi terkenal di dunia berpikir abadi. Pada hari kelima setelah Li Tianba kembali ke kota Jieshan, dia menerima formula sihir transmisi suara. Semua anggota yang ditemuinya memperkenalkan diri dengan nama mereka, dan jarang melihat seorang yang berpartisipasi yang memperkenalkan dirinya dengan gelarnya. Menurut aturan dunia inovatif abadi, siapapun yang dapat dikenal dengan gelar akan dianggap sebagai yang terkuat. Setan bermata darah merah mengirimkan surat tantangan, sekitar 5 mil di luar kota Jieshan. Li Tianba tidak khawatir pihak lain akan memasang jebakan. Selama dia mengirimkan sinyal, para tetua Jindan di pos pemeriksaan Jieshan akan datang untuk memberikan bantuan. Napas. Dia juga tidak percaya bahwa ada Jindan kuat yang mampu mencegahnya bertahan selama 30 napas. Di sisi lain, seorang pedang berbakat harus terus bertarung terus-menerus agar dapat meningkatkan niat pedangnya dengan cepat, dan dia tidak akan menyerah begitu saja. Ia terbang ke tempat yang disepakati, di mana banyak biksu sudah berjaga dan menunggu. Rupanya setan darah bermata merah ini tidak hanya membuat janji padanya, tetapi juga mengirimkan pesan. Itulah alasannya ada lebih banyak biksu yang menonton. Tetua Li telah tiba. Kenapa Tetua Li masih memakai topeng? Mungkinkah berlatih keterampilan sihir telah merusaknya? Jangan bicara omong kosong. Tetua Li adalah seorang pendekar pedang. Tidak keahlian pedang berlatih keterampilan sihir, agar dapat memperlakukan musuhnya dengan lebih hati-hati? Li Tianba juga mengenakan lingkaran hati di kepalanya. Lingkaran hati itu meningkatkan kesadaran spiritualnya, membuat inderanya kelima sangat peka. Dia mengabaikan kata orang-orang itu dan menatap seorang cerdas Jindan awal yang sendirian. Kultivator terkuat yang menonton hanya berada pada tahap akhir pembangunan fondasi, dan diperkirakan hanya memiliki sedikit kemampuan Jindan yang akan cukup bosan untuk datang dan menonton. Setan darah bermata merah? Li Tianba menatap Jindan tahap awal dan bertanya dengan suara yang dalam. Dia tidak meremehkan lawannya. Dia tidak perlu berpikir bahwa keterlibatan Jindan awal itu lemah. Dia sendiri adalah tuan Jindan awal, dan dia masih memiliki kekuatan untuk membunuh Jindan menengah. Benar sekali, kamu adalah pendekar pedang Li Tianba? Setan bermata darah merah menatap Li Tianba dengan kegembiraan yang terpancar di matanya. Dia lewat sini dan mendengar reputasi Li Tianba, jadi dia mengusulkan pertarungan. Dia menertawakan fakta bahwa Li Tianba mengalahkan 2 penguasaan Jindan tingkat menengah dari jalur yang benar sendirian. Metode untuk menjadi terkenal ini terdengar terlalu palsu. Namun, ini juga merupakan hal yang baik, karena dia baru saja dipromosikan ke tahap awal Golden Core belum lama ini, dan dia perlu membuat reputasinya sebagai Red-Eyed Blood Demon menjadi terkenal. Dengan bantuan Li Tianba, dia ingin semua termotivasi mengetahui nama Red-Eyed Blood Demon. Merasa bangga, ia mengeluarkan spanduk hantu dan menggunakannya sebagai senjata ajaib kelahirannya.
Ini jelas merupakan latihan sihir. Tidak heran jika setan darah bermata merah sangat menghargai dirinya sendiri. Senjata sihir bawaan tipe Ghost Banner memiliki potensi yang sangat kuat. Hantu jahat dalam bendera hantunya adalah hantu jahat tingkat 3 yang diperoleh secara tidak sengaja, dan merupakan musuh yang paling tidak ingin dihadapi oleh seorang jin dan yang kompeten. Mari kita bertarung secara adil. Li Tianba merasakan kepercayaan diri setan darah bermata merah. Mari kita bertarung secara adil. Setan bermata darah merah mengangguk dan mengayunkan senjata ajaib bendera hantu. Karakteristik tempur terhebat dari seorang pedang adalah kecepatan. Hampir pada saat kedua belah pihak sepakat untuk bertarung, Xing Yijian melesat keluar, dan niat pedang siang yang memancarkan kekuatan mengerikan tanpa syarat. Dari kali lipat. Hal ini membuat kecepatan tembakan Xing Yijian semakin cepat, dan sebelum senjata ajaib spanduk hantu setan darah bermata merah diaktifkan sepenuhnya. Namun, setan darah bermata merah menemukan sesuatu yang mengejutkannya secara tak terduga. Sama seperti tertundanya ini, Xing Yijian telah tiba di depan setan darah bermata merah. Cahaya pedang menembus tubuh setan darah bermata merah tanpa jeda. Di balik pedang, tubuh setan darah bermata merah terbelah menjadi dua. Bab 311 Reputasi. Li Tianba tercengang. Tetapi dia masih belum bisa menerima bahwa setan darah bermata merah dihancurkan tanpa menerima satu pukulan pun. Pedang itu berputar di udara dan terbang kembali ke sisinya, sedikit bergoyang. Pada saat ini, para biksu yang berjaga di sekitar medan perang masih terkejut dengan niat pedang yang dipancarkan oleh Xing Yijian. Mereka membutuhkan secangkir teh penuh untuk pulih. Melihat mayat setan darah bermata merah dan melihat Li Tianba sedang melakukan rampasan, para biksu terkejut lagi. Seperti kata pepatah, melihat berarti percaya. Meskipun setan darah bermata merah bukan seorang yang bermitra dengan jindan dari sekte Shen Luo, ia berasal dari sekte menengah dan reputasinya sangat terkenal di kalangan amatir independen. Tujuan menantang Li Tianba untuk berduel adalah untuk menyebarkannya ke sekte besar seperti Bangzhou Shen Luo. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kegagalannya menangkis pedang Li Tianba membuat pertarungannya menjadi bahan tertawaan. Tentu saja, kekuatan setan darah bermata merah sebenarnya cukup bagus, tetapi siapa yang menyuruhnya menemui Li Tianba? Dengan roh jahat tingkat 3 di senjata sihir bendera hantunya, sebagian besar melibatkan jindan yang tidak memiliki sarana untuk menghadapi roh jahat tingkat 3 tidak dapat mengalahkannya. Akan tetapi, niat pedang yang ekstrim milik Li Tianba terlalu istimewa dan sudah pasti menjadi musuh bebuyutan para jahat. Setelah merasakan niat pedang yang sangat kuat yang terkandung dalam Xing Yijian, hantu jahat tingkat 3 bahkan kehilangan keberanian untuk bertarung. Ini juga karena setan darah bermata merah sendiri tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan roh jahat tingkat 3. Biasanya, Anda tidak dapat melihat apapun, tetapi saat Anda menghadapi bahaya, benturan ini dapat berakibat fatal. Kalau setan darah bermata merah bisa memanggil hantu jahat tingkat 3, meskipun hantu jahat tingkat 3 itu tidak bisa bertahan lama di bawah niat pedang siang, itu tetap lebih baik dibandingkan setan darah bermata merah padam seketika di tempat. Selama hantu jahat kelas 3 dapat bertahan sejenak, setan darah bermata merah akan secara sukarela mengakui kekalahan. Dalam pertarungan semacam ini, jika lawan secara sukarela mengakui kekalahan, pertarungan pada umumnya tidak akan berakhir sampai mati. Siapapun yang mengira bahwa dia akan bertemu dengan seorang kuat jindan yang bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kultivator jindan ini begitu percaya diri sehingga Li Tianba harus menggunakan kekuatan penuhnya. Sambil menggelengkan kepalanya, Li Tianba mengabaikan para biksu yang mengawasi di sekitarnya. Sedangkan tubuh setan darah bermata merah, dia agak kejam dan pedang yang ekstrim merusak tubuhnya dengan cukup parah. Terutama pedang yang ekstrim yang tersisa masih terus merusak tubuhnya. Menjadi mayat yang dimurnikan. Setelah kembali ke garnisun, Li Tianba memeriksa senjata ajaib Ghost Banner dengan rasa ingin tahu. Mengenai penyimpanan gelang Radiate Blood Demon, dia kehilangan minat setelah hanya mendinginkannya dengan indera ilahinya. Dia ingin menemukan beberapa benda spiritual yang dapat membuatnya terkesan dari benda-benda angkasa milik seorang termasuk jin dan awal yang bukan berasal dari sekte besar. Tetapi kemungkinan terjadinya hal ini sangat kecil sehingga hampir dapat diabaikan. Satu-satunya hal yang memberikan beberapa ide penelitian adalah senjata ajaib penyelamat nyawa milik setan darah bermata merah, yakni Ghost Banner. Sayangnya, kekuatan spiritual dari senjata ajaib penyelamat hidup ini, Ghost Banner, telah sangat berkurang. Bahkan jika disempurnakan lagi, kekuatannya hanya dapat dikeluarkan paling banyak setengahnya. Untungnya, kekuatan senjata ajaib kelahiran, spanduk hantu, bukanlah yang terpenting. Tetapi hantu jahat tingkat 3 di dalamnya merupakan kekuatan tempur utama. Ketika kesadaran spiritual Li Tianba memasuki senjata ajaib penyelamat hidupnya, Ghost Banner, dia merasakan hantu jahat tingkat 3. Namun, di bawah kesadaran ilahi Li Tianba, mereka gemetar ketakutan. Pedang niat adalah musuh bebuyutan semua sihir, belum lagi niat pedang dengan yang ekstrim. Bagi roh jahat tingkat 3, itu adalah pengekangan alami. Kamu benar-benar orang yang spiritual, mayat yang dimurnikan, roh jahat, hantu, DLL. Umumnya memiliki kecerdasan yang rendah.
Sama seperti jenderal dan menteri seperti anak-anak. Selain itu, jenderal mayat perak biasanya suka tidur, yang membuatnya lebih seperti mesin tempur daripada makhluk hidup. Tetapi hantu jahat di depannya memiliki tingkat yang sama dengan jenderal mayat perak, tetapi spiritualitasnya jelas jauh lebih tinggi. Jika spiritualitasnya tidak jauh lebih tinggi, dia mungkin akan mematuhi perintah setan darah bermata merah dalam pertempuran sebelumnya. Spiritualitas ini terkadang merupakan hal yang baik, namun terkadang dapat menyebabkan kesalahan. Mesin tempur memiliki emosi mereka sendiri dan akan lebih mempertimbangkan keselamatan mereka sendiri. Li Tianba menyukai hantu jahat kelas 3 ini. Dia memikirkan keterampilan sekte Shenluo, yang dapat menggunakan jiwa roh jahat dan hantu untuk mengendalikan tubuh makhluk hidup lain dan mengerahkan efektivitas tempur tertentu. Metode yang umum digunakan adalah membiarkan tubuh jiwa dan mayat yang telah murni bersatu untuk bertarung, yang dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka secara signifikan. Namun, ia teringat pada tubuh bayi Tao palsu Li Chen, tubuh asli yang bertanggung jawab atas Feng Yi. Aku khawatir hantu jahat kelas 3 ini masih terlalu lemah. Dia merasakan situasi hantu jahat kelas 3 itu lagi dan membuat penilaiannya sendiri. Menurut penilaiannya, bahkan jika roh jahat kelas 3 menggunakan teknik rahasia, mungkin tidak akan berani menempel pada tubuh bayi palsu. Namun, ini arahnya. Li Tianba tahu bahwa meskipun dia sekarang adalah seorang pedang jindan yang mahir dengan kekuatan tempur yang kuat, akan sangat sulit dia untuk menembus pertahanan tubuh bayi palsu itu bahkan jika dia bersembunyi di depannya. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa saat dia berada di tahap jindan dan mengendarai tubuh bayi palsu itu, akan ada musuh di tahap jindan yang dapat menandinginya. Meskipun proses penyempurnaan senjata ajaib Wan Jianfeng sangat rumit, pasti ada senjata ajaib dengan kekuatan serupa di sekte besar dengan sejarah yang panjang. Senjata sihir yang licik itu hanya akan diserahkan kepada pewaris inti sebuah sekte besar. Sama seperti puncak Wan Jian yang diwariskan kepada Li Tianba oleh tetua Jian, Li Tianba juga memanfaatkan fondasi besar sekte Shenluo, yang baru saja bergabung dengan sekte tersebut bisa tercapai. Li Tianba tidak terlalu khawatir tentang peningkatan kekuatan roh jahat tingkat 3. Selama bendera hantu ajaib ini dikirim ke tubuh asli Li Chen akan memiliki cukup sumber daya untuk meningkatkan kekuatan hantu jahat kelas 3. Tentu saja, premis dari semuanya adalah bahwa tubuh asli Chen perlu mencapai obat mujarab. Tanpa ranah ramuan emas, bahkan senjata ajaib pun tidak dapat mengenalinya, apalagi mengendalikan roh jahat kelas 3. Li Tianba menggunakan kesadaran ilahinya untuk menenangkan hantu jahat kelas 3, dan kemudian menyingkirkan senjata ajaib, hantu bendera. Dia membunuh setan darah bermata merah dengan satu pedang, menyebabkan jindan yang awalnya ingin menantangnya menyerah. Setengah bulan kemudian, seorang atlet jindan yang tak kenal takut datang menantang, namun tetap terbunuh dengan satu pedang. Sekarang tidak ada lagi yang menguasai jindan yang datang menantangnya. Li Tianba akhirnya merasa benar-benar damai. Li Chen menghabiskan beberapa bulan di sekte Shushan dan mempelajari banyak pengetahuan. Dalam seni memainkan sitar, ia juga berhasil memasuki pintu dan menjadi seorang yang menguasai serangan suara. Alasan mengapa ia tidak dapat meningkatkannya lebih jauh adalah karena wilayahnya tidak cukup tinggi dan ia tidak dapat menguasai mantra tanaman spiritual yang lebih tinggi. Selama masa kemacetan di puncak pembangunan pondasi, dia mempelajari semua ilmu yang ingin dia pelajari sebelumnya tetapi tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Sayangnya, dia masih dalam tahap setengah langkah ramuan emas dan masih belum bisa merasakan kesempatan untuk setengah langkah terakhir. Hari itu, dia tidak ingin melakukan apapun sejak fajar. Dia tidak berlatih piano, membuat jimat, membongkar pil, tanaman merawat spiritual, atau melakukan penelitian ilmiah. Dia melihat ke langit dan tiba-tiba ingin pergi ke surga ke-33 untuk melihatnya. Dikatakan bahwa ramuan emas setengah langkah hampir tidak dapat mencapai tingkat pertama dari 33 surga. Terbang ke langit juga dianggap meninggalkan sekte. Itu akan menjadi hasutan bagi sekte, dan tidak ada yang akan mengatakan apapun bahkan jika mereka memukul atau membunuh. Li Chen tidak menyapa siapapun, dan tidak ada musuh di langit di atas formasi sekte tersebut, jadi dia mengarahkan pedang terbangnya untuk terbang lurus ke atas. 10.000 meter di langit, ketika dia melepaskan indera keilahiannya, dia merasakan keberadaan surga ke-33. Angin kencang menimbulkan kencang di atas kepala, namun ada lapisan film tak kasat mata yang menghalanginya. Sehingga angin kencang itu tidak dapat menembus lapisan film tersebut dan mempengaruhi 33 langit di bawahnya. Li Chen berdiri di ketinggian 10.000 meter, menatap pemandangan di bawah, sambil mengerahkan kekuatan spiritual di tubuhnya untuk membentuk perlindungan di luar tubuhnya. Ia menarik napas panjang, dan terangkat beberapa meter. Ia merasa telah melewati sebuah membran. Kemudian, ia merasakan angin kencang bertiup di sekujur tubuhnya. Angin ini bukan angin biasa, melainkan angin kencang yang dapat memengaruhi tubuh dan jiwa seorang ahli. Angin kencang bertiup di tubuhnya, dan perisai spiritualnya yang dipertahankan oleh kekuatan spiritual lenyap bahkan tanpa sedikit pun perlawanan. Tubuhnya terkena angin kencang, yang mengabaikan tubuh fisik dan menembus ke dalam tubuhnya, mencoba untuk menghancurkan kekuatan spiritual di tubuhnya.
Yang lebih menakutkan adalah angin kencang yang menimbulkan rasa takut. Keadaan half-step Golden Elixir membuat kekuatan spiritual dalam tubuhnya senyata substansi. Meskipun angin kencang, butuh waktu untuk meledakkan kekuatan spiritual dari tubuhnya dalam waktu singkat. Adapun jiwa, karena jiwa secara inheren kuat, waktu yang dibutuhkan jiwa untuk bertahan dalam angin kencang mungkin jauh lebih lama daripada waktu yang dibutuhkan kekuatan spiritual dalam tubuhnya untuk tertiup. Ini memberikan waktu untuk merasakan 33 surga yang legendaris. Ini hanyalah satu surga, tetapi sudah menjadi jedi yang tidak dapat dimasuki oleh para ahli biasa. Dia mencoba menciptakan bola api, yang merupakan mantra yang paling umum. Bahkan pada level setengah langkah ramuan emasnya, mantra itu memiliki kekuatan yang cukup besar. Dia bisa merapal mantra tingkat rendah, bom api, secara instan, tetapi di surga pertama, dia bahkan tidak bisa memadatkan pola mantranya. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan mantra tingkat rendah, firebolt, apalagi mantra tingkat tinggi. Kecuali jika kekuatan spiritualnya lebih padat, ia tidak akan dapat menghindari tertiup angin kencang di surga pertama. Tampaknya jika ia memasuki alam jin dan, kekuatan spiritualnya akan dapat meninggalkan tubuh dalam lingkungan seperti itu. Drone itu masih menggunakan baterai yang paling primitif. Dia telah melakukan penelitian di 33 surga sebelumnya, tetapi semua penelitian itu dilakukan oleh orang-orang di luar 33 surga, yang mengirimkan objek ke 33 surga, sehingga tidak mungkin untuk mengamati perubahan di dalam 33 surga secara lebih intuitif. Sekarang setelah dia bisa tinggal di surga pertama untuk waktu yang singkat, dia punya ide untuk melakukan percobaan itu lagi. Drone itu dikeluarkan dan dihidupkan kembali, tetapi angin kencang yang mengerikan tidak dapat mempengaruhi drone tersebut. Ia sudah mengetahui hal ini, tetapi ketika ia mengalami kengerian angin kencang itu, ia semakin merasakan keajaiban 33 surga. Langit ke-33 tampaknya dirancang untuk mengumpulkan energi spiritual, dan semua benda yang bukan energi spiritual tidak akan terpengaruh oleh angin kencang. Ia juga melakukan beberapa percobaan, seperti mencoba membuat formasi untuk menghalangi angin kencang dari 33 langit. Tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa tidak peduli metode apa yang dia gunakan. Selama dia memasuki surga ke-33, angin kencang akan menembusnya, dan bahkan cincin antariksanya hampir ditembus oleh angin kencang. Jika dia tidak menunjuk pada waktu yang tepat dan segera meletakkan cincin angkasa itu ke ruang komputer, benda-benda spiritual di dalam cincin angkasa itu mungkin telah hancur. Situasi ini terjadi karena kekuatannya terlalu lemah dan dia tidak mampu melindungi cincin luar angkasanya. Untuk melakukan eksperimen, ia kehilangan banyak bendera formasi kelas 2. Ia enggan menggunakan bendera formasi kelas 3 untuk eksperimen karena ia benar-benar tidak mampu membiayai. Total ada 108 bendera, yang merupakan jumlah yang dibutuhkan untuk membuat formasi lengkap. Setelah Li Chen bertahan di langit pertama selama sebatang dupa, ia harus meninggalkan langit pertama. Jika dia tinggal di surga pertama lebih lama lagi, energi spiritual dalam tubuhnya akan tertiup angin kencang, dan pemurnian tubuh serta tingkat penguatannya akan menurun. Ke tahap inti emas. Dia tidak berani bercanda tentang hal-hal seperti itu, dan dia mengambil inisiatif untuk mundur ketika dia merasa masih sedikit di bawah batasnya. Bab 312 Setan. Pada saat Li Chen meninggalkan surga tingkat pertama, sebuah bayangan hitam ilusi muncul dari tidurnya dan menerkam ke dalamnya. Meskipun indera spiritualnya merasakan bayangan hitam ilusi, dia tetap tidak dapat menghindarinya. Kecepatan bayangan hitam ilusi itu terlalu cepat, bahkan lebih cepat daripada saat dia menggunakan Lotus Step by Step. Sepertinya olah sebuah pikiran datang kepadanya. Pada saat yang sama, tubuhnya meninggalkan surga tingkat pertama. Hehehe, Li Chen merasakan tawa melengking keluar dari otaknya. Siapa itu? Li Chen berteriak dengan suara berat. Energi spiritual melonjak dalam tubuhnya. Dan pada saat yang sama, keterampilan sihir perlindungan tubuh Fajra, dan buku rahasia pedang iblis, dimobilisasi sepenuhnya, yang memungkinkan pertahanan tubuhnya mencapai ekstrim. Dia bahkan memiliki Sumru Mustard Seed Array Plate di tangannya. Sekte itu berada tepat di bawahnya. Dan tindakan ini cukup untuk membuatnya terus bertahan hingga para tetua sekte tiba. Namun ia segera menyadari bahwa musuhnya tidak berada di luar tubuhnya, melainkan di dalam jiwa. Pikirannya terfokus ke dalam, merasakan bayangan hantu yang menerkamnya lalu menghilang. Dan dia melihat sosok yang dikenalnya namun menakutkan. Keakraban ini tidak datang darinya, tetapi dari kloningannya, Li Tianba. Ketika Li Tianba bergabung dengan sekte Shenluo, dia telah diuji oleh iblis surgawi. Apa yang Li Chen rasakan dalam jiwa adalah setan surgawi. Setan ini datang dari luar angkasa dan berhasil menembus batas luar 33 surga dan memasuki surga pertama. Apalagi jin dan jarang memasuki surga ke-33. Li Chen tidak tahu banyak tentang 33 surga, yang sebagian besar berasal dari karya klasik yang tidak lengkap. Penjelasan rincinya sangat sedikit, dan mereka tidak akan mudah memasuki 33 surga. Ada peringatan yang diturunkan dari generasi ke generasi, dan bahayanya tidak akan terungkap karena tabu tertentu. Faktanya,
Yang paling berbahaya di antara 33 surga adalah iblis surgawi. Namun hal itu memang kadang terjadi, dan akan selalu ada celah ruang yang disebabkan oleh bencana alam, yang akan memungkinkan iblis untuk menerobos penghalang tersebut. Li Chen sangat tidak beruntung. Menurut gurunya, Tetua Su, peruntungannya terlalu besar. Ini juga merupakan berkah. Hari ini, dia hanya mencoba mendapatkan inspirasi, dan ingin pergi ke surga ke-33 untuk melihatnya. Siapakah yang mengira, dengan perbuatan demikian, di saat sedang membakar dupa, ia malah bertemu dengan setan. Iblis pada awalnya tidak dapat dengan mudah menerobos 33 surga dan memasuki dunia manusia. Namun saat Li Chen meninggalkan surga ke-33, iblis merasuki tubuhnya dan menggunakan tubuhnya sebagai wadah. Dia pun berhasil memasuki dunia manusia. Setelah memasuki dunia manusia, iblis ini tidak meninggalkan tubuh Li Chen. Para iblis datang ke dunia manusia dengan tujuan untuk melekatkan diri pada para pembudidaya yang memiliki potensi besar dan memanipulasi mereka agar menjadi boneka mereka. Setan itu menemukan potensi besar Li Chen setelah memasuki tubuhnya. Tubuhnya juga merupakan tubuh murni yang langka. Tubuh Tao Li Chen begitu hebat sehingga setelah iblis memasuki tubuhnya, dia sangat bahagia seperti baru saja memenangkan lotre. Sekalipun siluman itu mempunyai kesempatan masuk ke dunia manusia, namun jika ia tidak dapat menempel pada tubuh seorang pendekar dan tidak mendapat perlindungan dari tubuh pendekar itu sebagai wadahnya, maka ia akan dihancurkan oleh hukum langit dan bumi. Tidak mudah bagi iblis surgawi untuk menemukan tungku yang cocok dalam waktu singkat. Bagaimana mungkin iblis surgawi ini menyerahkan tubuh Tao yang sempurna seperti Li Chen? Setelah tertawa, sang iblis siap menghidupkan jiwa Li Chen dan menjadikan bonekanya. Setelah merasakan kehadiran setan, Li Chen segera memahami situasi. Ada banyak legenda tentang setan surgawi di dunia abadi. Ada legenda yang mengatakan bahwa jika seseorang memiliki masalah dengan kondisi pikirannya, tidak peduli di alam mana dia berada, dia dapat membentuk hubungan tertentu dengan iblis. Mengubahnya menjadi iblis. Ada pula legenda yang menyebutkan bahwa setelah dirasuki setan, iblis tersebut akan terus membunuh untuk menambah kekuatan dengan cepat. Legenda manapun, yang diceritakan menunjukkan betapa menakutkannya iblis. Pikiran Li Chen terpacu saat ia mengaktifkan kuantum 01, dan musik Buddha menggema jauh di dalam jiwa. Munculnya suara Buddha hanya memperlambat pergerakan iblis itu, tetapi ia terus memperingatkan kegelisahan. Itu tidak cukup, Li Chen tahu bahwa metode ini tidak cukup untuk mempengaruhi iblis. Sebuah bayangan besar muncul di belakangnya, yang merupakan makna sebenarnya dari sihir perlindungan tubuh Vajra. Dia berlatih banyak keterampilan, tetapi ini adalah satu-satunya yang benar-benar dapat mengubah makna sejatinya ke dalam bentuk fisik. Tentu saja, alasan utamanya adalah tidak semua latihan dapat membentuk makna sejati dalam suatu bentuk. Di belakangnya ada Vajra murka. Ilusi Vajra yang marah menatap Li Chen dengan sepasang mata yang marah. Tatapannya menembus tubuh Li Chen dan menatap iblis itu. Segel Buddha swastika emas muncul di semua sisi iblis ilusi, membentuk sangkar dalam upaya memikat iblis. Vajra Buddha adalah musuh bebuyutan iblis surgawi. Sang iblis meraung, dan sesosok ilusi berkelebat, mencoba melepaskan diri dari kurungan segel Buddha swastika emas. Tetapi, tidak peduli bagaimanapun iblis itu bergerak, segel swastika emas Buddha akan ikut bergerak bersama iblis itu, sehingga pengepungan tetap berlangsung. Pergerakan besar Li Chen di langit tentu saja diperhatikan oleh Tetua Jindan yang bertanggung jawab atas formasi di gerbang gunung. Penatua Jindan mengenali identitasnya dan melihat bahwa ia menggunakan makna sejatinya untuk bertransformasi, jadi ia tidak mengganggunya. Karena identitas khusus Li Chen, Tetua Jindan memberikan wajah seperti itu, tetapi itu juga membuat Li Chen kehilangan kesempatan bagi sekte untuk membantu. Jika sekte tersebut mengetahui bahwa Li Chen dirasuki setan, mereka masih memiliki cara untuk membantu Li Chen. Segel Buddha swastika emas itu semakin mengencang dan tak lama kemudian menyusut menjadi sangkar tanpa celah. Li Chen baru saja merasa senang ketika mengetahui bahwa karena tingkat kekuatan dirinya terlalu rendah, sihir pelindung tubuh Vajra, yang dia latih hanya berada pada tahap pembentukan pondasi, sehingga kekuatan inkarnasi makna sejati Vajra murka juga berada pada tahap pembentukan pondasi. Oleh karena itu, pelajar makna sejati Vajra bermata marah semacam ini dapat memikat iblis, tetapi tidak dapat sepenuhnya membunuh iblis. Ia hanya dapat terus mengumpulkan iblis. Ini adalah waktu yang dapat ia gunakan untuk bertahan di alam setengah langkah ramuan emas. Pada kecepatan melemahnya iblis surgawi, wujud asli Vajra murka akan menghilang terlebih dahulu. Jika makna sebenarnya dari Vajra yang murka menghilang dalam bentuk, iblis dapat mengaktifkan keselamatan dan memulihkannya. Li Chen teringat pada seni sambaran petir 9 langit, yang sebelumnya telah menjadi mata kuliah utama dan kemudian berencana untuk mengubahnya menjadi mata kuliah sekunder. Alasan terpenting untuk ini adalah bahwa seni serangan petir 9 surga adalah teknik petir. Sihir guntur adalah teknik sihir yang paling kuat, dan di dunia pedang abadi, ini adalah satu dari sedikit teknik yang dapat menandingi pedang. Oleh karena itu, meskipun berlatih, seni serangan petir 9 surga,
lebih sering dapat mempengaruhi kecepatan latihannya, dia tetap mengajarkan berlatih, seni serangan petir 9 surga. Dirasuki guntur, saat dia berteriak, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari danau roh dan mengalir melalui nadinya ke seluruh tubuhnya. Setiap bagian tubuhnya dipenuhi petir. Thunder Possession, awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan seseorang terhadap petir, meningkatkan kendalinya terhadap petir dalam waktu singkat. Namun saat digunakan saat ini, petir menjadi senjata untuk melawan iblis. Rupanya karena stempel Buddha swastika emas dan petir itu berasal dari Li Chen sendiri, maka stempel Buddha swastika emas itu tidak menangkis atau melawan petir, tetapi membiarkannya melewatinya. Petir itu pun tidak sampai menyambar stempel swastika emas Buddha, melainkan berhasil menembus sangkar stempel swastika emas Buddha. Ketika Li Chen berada di Pulau Tianhai, ia mempelajari sebuah keterampilan yang disebut suara setan ke telinga. Konon, suara setan ke telinga diciptakan dengan mengacu pada lolongan setan. Ia kini yakin bahwa suara setan itu tidak dapat dibandingkan dengan lolongan setan yang sebenarnya. Dampak kuat lolongan setan yang langsung mengenai jiwa itu beberapa tingkat lebih kuat daripada suara setan. Dengan kata lain, jiwa cukup kuat untuk menahan lolongan iblis tanpa mengalami cedera apapun. Li Chen hanya merasa sedikit pusing dan gemetar, yang merupakan reaksi dari bangkai kapal. Dia menahan lolongan iblis dan terus-menerus menggerakkan petir di danau roh, terus-menerus menciptakan kerasukan guntur surgawi. Alasan mengapa iblis itu melolong begitu tertidur adalah karena kesurupan petir surgawi mulai berlaku dan menyebabkan kerusakan yang cukup besar padanya. Setelah kepemilikan guntur surgawi berlangsung beberapa saat, Li Chen menyadari bahwa kendali atas guntur dan kilat telah meningkat pesat. Setiap kilatan petir di tubuhnya terhubung dengan inderanya. Petir itu seperti kelopak mata, tangan, lidahnya, dan hidungnya. Dia juga telah berlatih Heavenly Thunder Possession berkali-kali, dan merasa bahwa dia telah menguasai teknik tersebut secara instan, yang dianggap sebagai penguasaan teknik yang paling tinggi. Namun, saat ini dia menyadari bahwa dia belum benar-benar menguasai Heavenly Thunder Possession sebelumnya. Yang lebih dalam tentang Heavenly Thunder Possession dan Nin Heaven's Thunder Strike Art. Awalnya, petir yang terus-menerus melewati segel Buddha swastika emas itu tidak teratur, tetapi setelah pengendaliannya terhadap petir meningkat, cahaya petir ini menjadi bagian dari tubuhnya, dan dikendalikan dengan cara yang paling halus oleh kelima inderanya. Petir itu tidak lagi kacau, tetapi menjadi teratur. Di dalam segel Buddha swastika emas, petir itu membentuk sangkar petir lain yang mengelilingi iblis itu. Meskipun Li Chen tidak dapat menandingi kekuatan King Kong yang pemarah, namun bukan menjadi masalah baginya untuk membentuk sebuah formasi yang terdiri dari lampu-lampu listrik yang bergerak padat dengan menggunakan lampu-lampu listrik sebagai simpulnya. Tentu saja, ini melibatkan perhitungan yang tak terbayangkan. Bahkan dia, seorang ahli formasi, tidak dapat melakukannya. Namun dengan kekuatan komputasi kuantum 01, operasi yang awalnya mustahil ini telah menjadi kenyataan. Kerusakan akibat petir terhadap iblis tidak tinggi, tetapi bertahan lama. Namun, sangkar lampu listrik dapat mempengaruhi iblis. Dengan jumlah lampu listrik yang tersimpan di danau spiritual Li Chen, ia dapat dengan mudah bertahan selama puluhan hari. Jika Li Chen berlatih seni serangan petir 9 langit, selama periode ini untuk menambah keterampilannya, waktu ini dapat diperpanjang lebih lanjut. Li Chen akhirnya merasa lega. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa memikat iblis dengan mudah. Iblis surgawi tidak bisa dijebak dengan mudah. Hanya sangkar listrik yang digunakan, iblis surgawi akan melarikan diri sebelum sangkar listrik selesai. Li Chen membuka matanya dan melihat ke tempatnya berada. Dia berada 10.000 meter di atas gerbang gunung. Dia tidak tahu bagaimana sekte itu akan menangani kerasukan setan. Karena dia mampu menangani masalahnya sendiri, dia tidak ingin sekte itu ikut campur. Karena dia tidak bisa menjamin bahwa sekte itu tidak akan memanjangkan iblis itu bersamanya. Kemungkinannya sangat rendah, tetapi dia tidak berani mencobanya. Ia menyingkirkan makna sebenarnya dari Fajra yang marah dan mengubah dirinya sendiri. Selama proses ini ia dengan hati-hati merasakan keadaan iblis itu. Setelah kurungan segel Buddha swastika emas menghilang, perlawanan iblis itu meningkat secara signifikan. Tanpa penjelmaan Fajra yang pemarah, dia tidak akan begitu menarik perhatian. Dia mengaktifkan teknik melarikan diri pedang, terbang ke bawah, kembali ke puncak memegang pedang, dan segera memasuki ruang pelatihan di guanya sendiri. Dia tidak tahu apakah pelat susunan benih sesawi Sumeru, tingkat 4 akan berguna melawan iblis, tetapi apapun yang terjadi, ini adalah susunannya yang paling kuat. Ia meletakkan piring susunan benih sesawi Sumeru, dan menempatkan dirinya di tempat yang terpisah. Dengan kerasukan guntur surgawi, dari seni serangan guntur 9 surga, dia tidak perlu khawatir dirasuki oleh iblis, tetapi dia juga tidak ingin iblis itu melarikan diri. Sumeru Mustar Sid Array, ini adalah penghalang yang dia buat. Meskipun aku tidak tahu apakah itu berguna,
Itu sudah cukup selama itu dapat memperlambat pelarian iblis. Jika setan keluar dari badan, dalam ruang tertutup ini, ia dapat memancarkan cahaya listrik lebih banyak lagi tanpa perlu khawatir terjadi eksitasi cahaya listrik yang berlebihan sehingga membahayakan tubuh Tao. Bab 313 Kesempatan. Raungan iblis itu terus berlanjut, awalnya membuatnya pusing dan tubuhnya gemetar. Namun, tubuh seorang ahli memiliki daya adaptasi yang kuat. Dengan kata lain, iblis itu ada di dalam tubuhnya, yang memungkinkannya memiliki persepsi yang begitu dalam, dan kuantum 01 mampu merekam hampir semuanya. Diperkirakan tidak banyak orang yang memiliki kesempatan semacam itu, dan dapat memiliki energi untuk melakukan pencatatan saat dirasuki setan. Seiring berjalannya waktu, banyak pihak yang ingin bertemu Li Chen namun tidak mendapat jawaban. Hal ini membuat para mitra di sekte tersebut mengetahui bahwa Li Chen sedang menyendiri. Bukanlah hal yang aneh bagi seorang yang memiliki untuk mengasingkan diri, terutama bagi yang berkuasa seperti Li Chen yang setengah langkah lagi mencapai tahap ramuan emas. Setengah langkah inti emas hanya berjarak setengah langkah saja dari tahapan inti emas. Jadi ketika seorang menguasai inti emas setengah langkah memiliki sejumlah pengalaman, ia akan mengasingkan diri, untuk mengejar peluang kecil itu guna mencapai terobosan. Tidak ada seorang pun kerabat yang tahu bahwa Li Chen sedang berjuang melawan iblis. Akan lebih baik jika dikatakan bahwa itu adalah konfrontasi. Iblis surgawi sama sekali tidak melakukan perlawanan. Iblis surgawi menjadi semakin lemah. Ketika iblis terperangkap dalam kandang listrik, dia kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Yang mengejutkan Li Chen ialah semakin lemah iblisnya, semakin kuat jiwa. Awalnya dia tidak menyadari bahwa kerusakan yang diderita oleh iblis itu tidak terlalu besar. Kerusakan yang terus-menerus itu membawa perbaikan yang sangat lambat pada jiwa. Selai kemudian, bakat yang paling jelas dari seorang yang memiliki keahlian adalah akar spiritualnya. Tetapi jika dia ingin melangkah lebih jauh di jalan garasi abadi, jiwa lebih penting. Jiwa yang kuat dapat mendukung gangguan alam seseorang yang lemah. Sedangkan jiwa yang lemah akan menghalanginya untuk membuat kemajuan lebih jauh ketika ia mencapai alam penghalang jiwa. Objek spiritual yang dapat meningkatkan jiwa langka, dan efeknya mengecewakan. Kesempatan sesungguhnya untuk peningkatan yang cepat adalah ganjaran yang diberikan kepada para penguasa oleh aturan langit dan bumi saat mereka dipromosikan ke alam yang lebih tinggi. Li Chen belum dipromosikan ke tahap Golden Elixir, tetapi ia telah menerima peningkatan jiwa yang melampaui tingkat promosi. Fenomena ini membuatnya tidak ingin Tian Mo mati lebih awal. Semakin lama Tian Mo bertahan, semakin besar keuntungan yang akan diperolehnya. 5 hari, 10 hari, 20 hari, hingga hari ke-40, ketakutan telah diperkuat hampir setengahnya, dan iblis telah menjadi begitu ilusi sehingga hampir transparan. Raungan iblis itu sangat lemah. Setelah mengalami serangan petir selama 40 hari, Li Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menyaksikan kegigihan iblis itu. Raungannya tidak pernah berhenti. Mungkin ini adalah satu-satunya cara iblis menyerang setelah ia terperangkap dalam kurungan listrik. Meskipun tidak berguna, iblis membuatnya terus menggunakannya. Saat ini, jika kita membandingkan penelitian tentang Howl of the Demon, Li Chen pasti dapat dianggap sebagai orang nomor 1 dalam sejarah dunia pengajar abadi. Jika Li Chen lebih kuat, iblis ini tidak akan bisa bertahan lama dan akan diusir dan disegel sejak lama. Jika dia lebih lemah, iblis itu akan mampu menerobos kurungan listrik dan melarikan diri. Kekuatannya kebetulan terhenti di satu titik, yang memungkinkan dia memperoleh data terpanjang dari Demonic Howl. Selama 40 hari tersebut, ia tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Namun ia melakukan penelitian terkait melalui data lolongan setan yang dipadukan dengan suara setan di telinga dan beberapa latihan spiritual lainnya. Teknik yang ia namakan Devil's Howl memiliki efek menembus langsung ke dalam jiwa. Teknik ini diciptakan 100% berdasarkan lolongan iblis. Quantum 01 merekam lolongan iblis selama 40 hari, dan melakukan berbagai analisis komparatif. Ia merekam data tentang semua suara, energi, roh, DLL. Devil's Howl terakhir dapat mengerahkan kekuatan setengah dari Devil's Howl. Alasan mengapa kekuatannya hanya setengah adalah karena pengaruh organ vokal tubuh Li Chen. Bahkan melalui kendali organ vokalnya oleh Quantum 01, mustahil untuk mencapai efek vokalis iblis sepenuhnya. Tetapi Li Chen sudah sangat puas, karena ini adalah seni bela diri yang dia ciptakan sendiri, dan ini juga merupakan metode serangan spiritual. Sejak kekuasaannya mencapai tahap inti emas setengah langkah, metode serangan mental yang telah dipelajari dan praktikannya sebelumnya tidak lagi berarti. Karena musuhnya terluka karena metode serangan mental, dia bisa saja menggunakan sihir, senjata spiritual, penghilangan mayat, atau bahkan hanya menggunakan pikiran sucinya untuk menyingkirkan mereka. Namun, lawan yang sedikit lebih kuat tidak dapat terpengaruh oleh metode serangan mental sebelumnya. Skill, Devil's Howl, berbeda. Devil's Howl efektif untuk menguasai level manapun. Kekuatannya bergantung pada kekuatan mental Li Chen sendiri. Dengan Li Chen di alam setengah langkah Jindan, ia dapat mempengaruhi para penguasa setengah langkah Jindan di alam yang sama dengan mengaktifkan iblis memasuki telinga. Terlebih lagi, seiring dengan peningkatan tubuh taunya,
Kemampuan untuk meniru suara iblis juga akan meningkat, dan kekuatan iblis di telinga dapat ditingkatkan secara mendasar. Seni serangan guntur 9 surga. Tetapi ketika lolongan iblis itu berhenti dan menjadi hampir sepenuhnya transparan, hanya tersisa siluet samar-samar. Petir itu kehilangan efek serangannya terhadap iblis dalam keadaan ini. Tidak peduli seberapa kuatnya Li Chen memperkuat serangan petir, dia tidak dapat lagi melukai iblis itu. Iblis dalam kondisi ini tampaknya tidak memiliki vitalitas lagi, seperti cangkang kosong, tetapi itulah iblis. Jika tidak dapat dihancurkan sepenuhnya, mungkin suatu hari ia akan pulih. Dia menikmati peningkatan jiwa yang terus-menerus dan berpikir bahwa dia dapat menghancurkan iblis surgawi dengan kekuatannya sendiri. Li Chen merasakan setan transparan itu. Setan transparan itu ada dalam persepsinya, tetapi ketika dia mencoba merasakannya dengan cahaya listrik, seolah-olah tidak ada apa-apa. Ini juga alasan mengapa petir tidak dapat melukai iblis langit. Iblis langit dalam keadaan ini berada dalam keadaan di mana yang virtual lebih besar daripada yang nyata. Begitu disentuh, ia menjadi ketiadaan. Bahkan dengan iblis dalam keadaan ini, Li Chen tidak dapat mencabutnya dari jiwa. Membiarkan setan yang transparan itu terus-menerus berada di dalam jiwa seseorang, akan menimbulkan bahaya tersembunyi yang besar. Dia memikirkan ruang komputer, dan dengan sedikit gerakan pikirannya, iblis transparan itu menghilang dalam jiwa dan muncul di ruang komputer. Kemampuan mengumpulkan data yang sama sekali tidak masuk akal dari ruang komputer, sampai batas tertentu, telah melanggar aturan langit dan bumi. Pikirannya menyelidiki ruang komputer dan melihat iblis transparan mengambang di angkasa. Kandang ajaib yang terbuat dari cahaya listrik ini dibentuk oleh Li Chen yang mengendalikan cahaya listrik. Sayangnya, sangkar listrik itu masih belum dapat melukai iblis yang transparan itu, dan iblis yang transparan itu masih seperti ketiadaan. Namun, praktik telah membuktikan bahwa metode fisik, atau kekuatan spiritual dan niat pedang, tidak dapat melukai iblis dalam keadaan transparan. Dia tidak tahu bahwa terbentuknya iblis transparan itu tidak disengaja, sehingga pembudidaya harus menggunakan serangan sekecil mungkin yang dapat melukai iblis itu dan secara bertahap menguras energi dalam tubuh iblis itu. Sebelum energi dalam tubuh iblis habis terkuras, tidak ada lagi energi yang tersisa untuk menghancurkan kulit terluar iblis. Jika ada energi di dalam cangkang luar iblis surgawi, energi itu dapat ditarik masuk dan dihancurkan bersama energi tersebut. Cangkang luar iblis surgawi dapat membuatnya stabil terhadap semua serangan. Li Chen bahkan tidak tahu keajaiban apa yang telah diciptakannya. Dia telah mempermainkan iblis hingga berkeping-keping. Tidak heran jika dikatakan berkah. Rupanya dirasuki oleh setan, yang merupakan hal yang sangat tidak beruntung. Namun, ia memperoleh banyak manfaat dari iblis surgawi. Jiwanya diperkuat setengahnya, dan ia menciptakan metode serangan spiritual, iblis surgawi memasuki telinga. Ia juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang seni serangan petir 9 surga. Saat ini, kita masih belum mengetahui apa kegunaan cangkang iblis surgawi ini. Tetapi ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh iblis surgawi. Para hebat dari level manapun di dunia peta abadi. Li Chen tidak perlu lagi khawatir tentang iblis itu. Dia telah menyiapkan sangkar listrik dengan lampu listrik di ruang komputer. Mulai sekarang, selama dia terus mengisi kembali kekuatan petirnya, dia dapat mempengaruhi iblis itu hingga dia menemukan cara lain untuk mengatasinya. Selama 40 hari, jiwa dan tubuhnya berada dalam kondisi tegang, dan kini tubuh dan pikiran mampu rileks. Pada saat ini, otaknya sedang memikirkan tentang seni serangan guntur 9 surga, dan dia akhirnya mengerti mengapa dia tidak dapat menembus inti emas. Dia berlatih teknik pelatihan Ki 5 Irama, dan tingkat teknik ini sendiri hampir merupakan teknik terbaik di dunia penggerak abadi. Penelitian dan pemahamannya terhadap 5 elemen kekuatan spiritual, ditambah dengan fakta bahwa dia sendiri adalah ahli formasi dan memiliki pemahaman mendalam tentang 5 elemen kekuatan spiritual, seharusnya tidak membiarkan terjebak dalam kemacetan tahap jin dan untuk waktu yang lama. Alasan utama mengapa dia terjebak di tahap inti emas setengah langkah selama beberapa bulan adalah karena dia tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang seni serangan guntur 9 surga. Sihir petir merupakan salah satu teknik terkuat dan paling rumit di dunia konektivitas abadi. Sihir guntur memerlukan kualifikasi tertentu untuk berlatih, yang merupakan prasyarat untuk menyebarkan sihir guntur. Yang lebih penting adalah pemahaman tentang sihir guntur. Li Chen telah mencapai pemahamannya sendiri tentang 5 elemen. Membutuhkan waktu yang tidak diketahui untuk menemukan arah yang benar. Ekspresi terkejut tampak di wajahnya dan dia merasa hambatannya mengendur. Selama dia berlatih lebih lama, dia yakin dia bisa menembus rintangan tersebut. Dia tidak langsung mengasingkan dirinya lagi. Dia bukan Li Tianba, inkarnasi dari sekte Shen Luo. Gurunya, Tetua Jian, sedang mengasingkan diri, dan tidak ada lagi yang lain. Dia mendapat perhatian dari gurunya, Tetua Su, 3 saudara senior, gurunya, Tetua Ma, dan seluruh sekte. Ketika kakaknya berhasil sebelumnya, dia pergi untuk mengamati. Jika dia juga berhasil, dia perlu melapor kepada Tetua Su dan Tetua Ma. Dia menikmati perawatan itu,
tetapi juga perlu memikul tanggung jawabnya sendiri. Maka ia pun mengirimkan 2 mantra komunikasi secara berurutan, satu kepada Tetua Su dan satu kepada Tetua MA. Beberapa saat kemudian, Tetua Su dan Tetua MA tiba di guanya. Guru, Chen, apakah hambatanmu sudah berkurang? Tetua MA lebih cemas daripada Tetua Su. Dia bertanya dengan cemas bahkan tanpa menunggu Li Chen selesai memberi hormat. Penatua Su tersenyum dan tidak terburu-buru bertanya kepada Penatua MA. Aura di tubuh Li Chen agak berbeda dari sebelum mundur. Auranya menjadi kurang stabil. Dari titik ini, dapat dinilai bahwa hambatan Li Chen telah mengendur. Anda harus tahu bahwa Li Chen, yang berada di tahap inti emas setengah langkah, memiliki aura yang sangat stabil sebelumnya. Dan stabilitas inilah yang menjadi alasan kemacetan. Penatua Su dan Penatua MA sama-sama mengalami masa ini. Tentu saja, ini juga karena Li Chen tidak menyembunyikan auranya sendiri. Di depan kedua tuan itu, dia tidak perlu bersembunyi. Begitu Li Chen berhasil menembus tahap Jindan, ia akan mampu menyempurnakan ramuan tingkat 3 dengan 2 ramuan tingkat 3 sebagai bahan utamanya. Tahap Jindan stabil, ia akan mampu menerjemahkan sebagian besar ramuan tingkat 3. Saat itu, Li Chen akan menjadi ahli sertifikasi sejati, tidak seperti sekarang di mana ia bergelar ahli bersertifikat tetapi hanya dapat mengompensasi ramuan tingkat 3 dengan ramuan tingkat 3 sebagai bahan utama. Saya telah memperoleh beberapa wawasan dari retret saya baru-baru ini. Saya merasa bahwa jika saya mengorganisasikan apa yang telah saya pelajari, saya akan mampu mencoba menembus ke tahap Golden Elixir dalam waktu sekitar 1 bulan. Li Chen menjawab sambil tersenyum. Dia tidak berbicara tentang iblis. Dia sudah mengatasinya. Jika dia memadatkannya lagi, akan terlalu banyak yang harus dijelaskan. Aku akan mengawasimu sampai kau berhasil, dan tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Tetua Su berkata sambil tersenyum setelah mendapat konfirmasi dari Li Chen. Murid tertuanya Ye Jingxian telah mencapai tahap inti emas, dan murid termudanya akan segera menerobos. Bagi seorang amatiran biasa, akan dianggap baik jika ia dapat membudidayakan satu keahlian Jindan dalam hidupnya. Untuk mencoba menerobos ke tahap Jindan. Rasa pencapaian ini saja sudah membuat Penatua Su sangat bangga. Oleh karena itu, meskipun hal itu akan merusaknya sendiri, ia memutuskan untuk tidak mengasingkan diri sampai Li Chen berhasil mencapai pelanggaran. Bagaimanapun, Li Chen adalah murid terpentingnya dan murid terpenting Sekte Shushan. Bab 314 dimulai. Li Chen tidak terburu-buru membuat terobosan. Menerobos dengan cara ini dapat memaksimalkan peluang untuk mencapai terobosan. Tidak boleh ada kesalahan atau kelalaian yang meremehkan apapun, dan dia tidak boleh merusak fondasi karena ketidaksabaran. Dengan kata lain, mengenai klon Li Tianba, karena dia hanya klon, dia akan berpikir relatif santai. Selama bulan ini, dia melepaskan semua urusan lain dan memilah pemahamannya tentang seni serangan petir 9 surga, dan seni pelatihan Ki 5 irama, sehingga dia bisa lebih memahami kedua teknik ini. Di luar puncak Cijian tempat tinggalnya, formasi puncak Tianmu diaktifkan hingga batasnya, secara langsung melindungi puncak Cijian. Puncak Cijian awalnya merupakan puncak di jajaran pegunungan puncak Tianmu. Sebenarnya, Penatua Su terlalu khawatir. Tindakan Tetua Su juga membuat para hantu sekte tahu bahwa Li Chen akan segera menerobos ke tahap ramuan emas. Berita ini membuat semua mitra Jindan di sekte tersebut sangat gembira, terutama mereka yang berada di tahap Jindan tengah dan akhir. Di masa lalu, tidak apa-apa bagi para ahli di tahap awal alam inti emas. Mereka dapat menikmati ramuan tingkat 3 yang disempurnakan oleh Li Chen. Tingkat tinggi tingkat 3. Namun, level Li Chen tidak cukup tinggi. Jadi para penonton Jindan tengah dan akhir sekte tersebut hanya bisa menonton. Bahkan akhir-akhir ini, banyak yang memikirkan Jindan tingkat menengah dan akhir yang menyimpan ramuan tingkat 3 yang diperolehnya dengan susah payah, dan tidak terburu-buru mencari master yang dikuasakan untuk membuat ramuan. Mereka menunggu Li Chen untuk menerobos. Tunggu. Kualitasnya pun terjamin. Setiap ramuan tingkat 3 diperoleh oleh seorang yang berpangkat Jindan yang telah menghabiskan waktu dan energi dengan risiko besar. Dipromosikan ke tahap Jindan sesegera mungkin. Di Sekte Shushan, bahkan Tetua Ji, yang awalnya memiliki hubungan buruk dengan Li Chen, menyerah untuk menjadi musuh Li Chen. Jika dia menjadi musuh Li Chen, kemungkinan besar kekuatan Tetua Ji dalam sekte tersebut akan runtuh. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Li Chen, yang sedang duduk bersila di dalam gua, membuka matanya. Hatinya tenang. Setelah penyesuaian 1 bulan, ia merasa berada dalam kondisi terbaik. Dia merapal beberapa mantra untuk menyampaikan pesan, kemudian sosoknya terbang ke ruang terbuka di puncak-puncak Cijian. Sebuah formasi untuk mengumpulkan energi spiritual telah didirikan di sana, sehingga ia akan memiliki energi spiritual yang cukup untuk diisi ulang saat ia dipromosikan. Dia duduk di tengah formasi, menunggu dengan pikiran kosong. Tak lama kemudian, Tetua Su dan Tetua MA muncul. Dan di belakang mereka terdapat 3 orang kenalan di tahap akhir pendirian fondasi. Di antaranya adalah kakak senior kedua Li Chen, Wan Zheng.
Wan Zheng memiliki perasaan campur aduk ketika dia datang untuk mengamati kemajuan Li Chen ke alam Golden Elixir. Ketika Li Chen berada di tahap tengah pembangunan fondasi, dia berada di tahap akhir pembangunan fondasi. Pada akhirnya, Li Chen melampauinya dan memperoleh half step Golden Elixir. Ia tidak ingin lagi membandingkan dirinya dengan Li Chen. Namun, saat dia melihat gurunya Li Chen di tempat promosi hari ini, Wan Zheng menyadari bahwa dia masih tidak sadar membandingkan dirinya dengan Li Chen. Dua orang pendiri-pendiri fondasi yang dibawa oleh Tetua MA adalah murid-murid Tetua MA. Kesempatan untuk menyaksikan kemajuan ke panggung Golden Core secara langsung ini sangat langka. Dan tanpa hubungan yang sangat kuat, orang lain tidak akan dapat menonton. Semakin banyak biksu yang menonton, semakin besar kemungkinan akan menimbulkan masalah. Bahkan sedikit masalah saja dapat menyebabkan masalah dalam kemajuan seorang biksu. Untuk acara besar seperti kemajuan yang melibatkan ke tahap inti mas, tidak ada masalah yang diinginkan. Jadi Li Chen hanya mengundang Tetua Su dan Tetua MA, serta murid-murid mereka yang memenuhi persyaratan pengamatan. Bukan hanya Li Chen, tetapi juga kedua murid Wan Zheng atau Tetua MA, ketika mereka dipromosikan ke tahap inti mas, mereka juga harus mengirimkan undangan kepada para peserta yang paling dekat dengan mereka. Ini adalah tradisi sekte yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tetua Su, Tetua MA, dan 3 murid di tahap akhir pembangunan fondasi semuanya sangat pendiam. Mereka menghindari formasi, takut kehadiran mereka akan mengganggu proses invasi Li Chen. Li Chen tidak berbicara, bahkan tidak membuka matanya. Dalam situasi seperti ini, promosi adalah hal yang paling penting. Dia tidak ingin kondisi pikiran yang telah beradaptasi selama sebulan berubah hanya dengan menyapa, dan kedua tuan itu mengerti hal itu. Tak lama setelah para biksu pengamat tiba, Li Chen memegang dan 5 formasi material 5 elemen tingkat 3 terlempar keluar dan jatuh ke tanah. Titik kemunculan ini sangat istimewa.